Novel suara. SPB bab 141-150. Novel suara. Pada saat berikutnya, para penonton benar-benar asyik menonton pertunjukan tersebut. Meskipun hanya ada 8 penyanyi yang bernyanyi di atas panggung, karena teknologi proyeksi holografik yang memperlambat waktu, semua orang tidak merasa bosan selama pertunjukan. Seluruh tempat dipenuhi dengan gelombang teriakan dan tepuk tangan, bahkan Zhang Kei tidak perlu memeriahkan suasana. Seluruh stadion Westford Loop selalu bersemangat dan bersemangat untuk seluruh pertunjukan. Bagi penyanyi-penyanyi berikutnya, proyeksi holografik terus menunjukkan kehebatannya. Dari laut hingga hutan, dan bahkan gunung yang tertutup salju, berbagai macam proyeksi hampir membuat mata penonton terbelalak. Semua orang menjadi gila. Penonton bersorak-sorai, gelombang demi gelombang. Saat mereka bertemu dengan lagu-lagu yang mereka tahu, seluruh penonton bahkan ikut bernyanyi bersama penyanyi tersebut. Sampai pada titik ketika Zhang Kei keluar untuk memberikan pidato penutup, hadirin yang tak terhitung jumlahnya masih menginginkan lebih dan sangat mendesak untuk penampilan tambahan. Zhang Kei tidak meragukan bahwa bahkan jika Tuan Muda Dali, yang selalu bernyanyi di luar lapangan, tampil, ia akan tetap menerima tepuk tangan meriah dari semua hadirin, selama proyeksi holografik itu ada. Tentu saja, pertunjukan harus selesai pada waktu tertentu. Meskipun Zhang Kei juga berharap pertunjukannya bisa lebih panjang, dia tetap harus mengikuti aturan. Saatnya tiba untuk segmen terakhir pertunjukan, di mana penonton akan menilai dan memberikan suara untuk para penyanyi. Hadirin sekalian yang terhormat, sekarang saatnya untuk memilih 8 penyanyi. Zhang Kei, yang mengenakan gaun malam, dikelilingi bintang-bintang holografik, membuatnya tampak seperti Dewi Bintang. Dengan suaranya yang paling lembut dan menyenangkan, dia berkata, "Malam ini, para penyanyi telah menjalani gelombang penilaian, dan kami telah mengumpulkan 5.000 penonton yang antusias untuk memilih penyanyi terbaik dalam benak mereka. Setiap penonton dapat memilih 3 penyanyi favorit mereka, lalu menekan komunikator di tangan Anda. Setelah diverifikasi oleh para juri untuk memastikan bahwa hasilnya adil, kami kemudian akan menghitung penyanyi yang paling populer. Sekarang, mari kita mulai pemungutan suara." Pada periode pemungutan suara berikutnya, tidak mengherankan bahwa Chu Zongqin memenangkan tempat pertama dengan margin yang besar, 5.000 pemilih semuanya diberi telepon pintar berteknologi tinggi senilai 800 yuan, sehingga hasilnya tidak dapat dielakkan. Kenyataannya, karena ini adalah pertama kalinya tampil di acara itu dan sebagai orang yang lebih tua di industri musik, ia tampil seolah-olah itu adalah masalah hidup dan mati. Tidak seorang pun menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap kenyataan bahwa ia menerima posisi pertama dalam episode ini. Posisi kedua hingga ketujuh adalah sebagai berikut. Jiang Ruoyu, Xia Yuyao, Liu Yuqiong, Fei Chang, Yang Jun, Li Wei. Posisi terakhir dipegang Xiong Mao. Hasil ini sesuai dengan harapan penonton, tetapi tidak mudah bagi Jiang Ruoyu untuk mendapatkan tempat kedua meskipun tampil pertama. Yang pasti, setelah malam ini, popularitas para penyanyi ini akan meningkat dengan kecepatan roket. Badai yang ditimbulkan oleh I Am A Singer melanda seluruh negeri malam itu. TV satelit Tianjin. Huang Taichang dengan putus asa memutar nomor untuk menghubungi Zhang Kei dari Chaiwei Entertainment. "Halo, apakah ini Nona Zhang Kei?" "Ah, iya, saya Huang Zongyang, Direktur Tianjin TV." "Haha, benar tentang itu, Nona Zhang Kei." Huang Zongyang menghisap rokoknya dalam-dalam sebelum membersihkan puntung rokoknya. "TV satelit Beijing kami bermaksud membayar 1 juta yuan per episode untuk mendapatkan hak eksklusif atas acara I Am A Singer. Bisakah Nona Zhang Kei membantu dalam masalah ini?" Sebagai direktur stasiun TV, Huang Zongyang selalu memiliki mata di atas kepalanya. Meskipun dia tidak dapat melakukan apapun yang dia suka, setidaknya kemanapun dia pergi, orang-orang di dunia hiburan harus memberinya wajah. Sebelumnya, ketika Zhao Weihang, Presiden Warwick Television, ingin menyiarkan serial TV pada pukul 8 malam, dia bahkan harus melangkah hati-hati saat berbicara dengan Huang Zongyang. Namun, kini Direktur Huang harus meminta Zhang Kei untuk memberinya hak eksklusif untuk menyiarkan I Am A Singer, dan dia bahkan harus membayar harga yang mahal untuk itu. Ini benar-benar bisa dikatakan sebagai apa yang terjadi, akan terjadi lagi. "Baiklah, mohon tunggu sebentar, saya perlu meminta pendapat Tuan Muda." Zhang Kei tersenyum dan berkata. Setelah pergi beberapa saat, dia menjawab, "Tuan Muda kami telah setuju, tetapi dengan syarat tidak ada iklan yang disisipkan di tengah pertunjukan." Aku mengerti." Setelah mendengar jawabannya, Huang Zongyang hampir ingin bergegas ke Hong Dali untuk memeluk dan mencium wajahnya. Pada saat itu, tidak ada yang peduli dengan iklan. Dengan hak eksklusif untuk menyiarkan acara tersebut, rating pemirsa Tianjin Satellite TV setidaknya akan meningkat 2 kali lipat. Dengan rating seperti itu, mengapa masih ada yang mau repot-repot menjual slot iklan?
Selain itu, setelah berhasil membeli episode ini, itu sama saja dengan membeli hak eksklusif untuk 9 episode berikutnya. Hanya dengan hak eksklusif ini, kebangkitan Tianjin Satellite TV kurang lebih sudah pasti. Setelah meletakkan telepon, dahi Huang Zongyang dipenuhi keringat dingin. Dia kemudian menghubungi nomor lain. Saya ingin Anda segera menghapus semua program dari pukul 8 malam hingga pukul 10 malam besok malam, teriak Direktur Huang ke telepon. Semuanya. Tidak boleh ada satu iklan pun. Semua program harus digantikan oleh I.A.M. Singer. Jika saya menemukan ada iklan yang mengganggu tampilan dan nuansa acara, Anda bisa keluar dari perusahaan, mengerti? Kota Tianhe, Shanghai, Kantor Pusat Sokul Information and Culture Development Private Limited, Gedung Sokul Video lantai 12, di dalam ruang pertemuan kecil. Direktur Wu, tentang hak siar eksklusif, I.A.M. Singer, kali ini, ya, kita benar-benar tidak boleh melewatkannya kali ini, dari apa yang telah kita kumpulkan dari Old Jiang dan gambar-gambar di ponsel, itu pasti teknologi proyeksi holografik. Di ruang konferensi, ketujuh eksekutif perusahaan Sokul berkumpul bersama. Yang duduk di kursi utama mengenakan jas, dengan wajah cerah dan rambut yang disisir rapi. Dia adalah Presiden Sokul Enterprise, Wu Youdao. Biar aku saja yang mengatakannya. Kali ini, tak seorang pun repot-repot bicara omong kosong, Wu Youdao berkata langsung, sejujurnya, aku sudah pernah membahas masalah I.A.M. Singer dengan Nona Zhang Kai sebelumnya. Hak eksklusif jaringan akan menghabiskan biaya 1,5 juta per episode dengan total 10 episode. Mengenai berapa banyak sumber daya yang akan dialokasikan untuk acara tersebut, terserah kalian semua untuk memutuskan. Setelah dia selesai berbicara, terjadi keheningan sejenak sebelum seluruh ruang konferensi meledak dalam hiruk-pikuk. Sutradara Wu, apakah Anda yakin bahwa kita yang memberi mereka 1,5 juta setiap episode? Ini, kita harus mengeluarkan uang untuk meminta mereka mengizinkan kita menyiarkan acara mereka. Saya tahu apa yang dikhawatirkan semua orang. Wu Youdao berkata perlahan. Saya tidak akan bertele-tele, I.A.M. Singer, benar-benar sepadan dengan harganya. Setiap kali Tuan Muda menyelenggarakan sesuatu, pasti berbeda, tidak ada orang yang telah menonton pertunjukan langsung mengatakan bahwa pertunjukan itu buruk. Faktanya, kamilah yang mendapatkannya dengan harga murah, pesaing lain bahkan menawar harga setinggi langit 3 juta, tetapi pada akhirnya, mereka tetap ditolak karena Tuan Muda merasa bahwa kami telah memiliki kemitraan yang baik sebelumnya. Sudah ada 3 atau 4 situs web streaming video domestik. Jika kita tidak mengambilnya, kita akan rugi. Hanya dengan melihat tanggapan selama acara langsung, I.A.M. Singer, saya benar-benar yakin bahwa Tuan Muda tidak menipu saya. Jadi, kami lebih baik meraup untung lebih sedikit dan mendapatkan hak siar daripada kehilangannya ke pihak lain. Jika hak eksklusif acara itu diambil oleh situs web lain, saya yakin dalam waktu sebulan, kami akan memiliki pesaing baru yang kuat, dan sangat mungkin mereka bahkan akan menjatuhkan kami. Setelah menyampaikan pendapatnya, Wu Youdao menarik napas dalam-dalam dan bertanya, apa pendapat kalian semua? Saya setuju. Semua orang menganggukkan kepala. Kami telah menonton pertunjukan langsungnya, responsnya sungguh menakjubkan. Sutradara Wu, saya sarankan sebaiknya kita mengalokasikan sumber daya terbaik untuk acara ini. Salah satu eksekutif di bawah berkata. Lebih baik daripada saat kita menyiarkan Unexpectedly, terakhir kali. Kalau begitu, sudah diputuskan, besok pukul 8 malam, acaranya akan disiarkan bersama dengan Tianjin Satellite TV. Sutradara Wu memutuskan. Hari berikutnya, Rabu. Pagi harinya, hampir semua jalan dan gang di seluruh negeri dipenuhi selebaran tentang Saya Penyanyi. Banyak berita tentang Saya Penyanyi yang tersebar dengan cepat. Pada awalnya, berita orang dalam pertama kali menyebar dari mulut seorang remaja di lingkar keempat barat kota Tianjin. Kemudian menyebar ke seluruh internet, dan kemudian diliput oleh berbagai perusahaan media hiburan. Semua berita itu memiliki satu kesamaan. Malam ini pukul 8 malam, Tianjin Satellite TV akan menyiarkan acara tersebut tanpa iklan apapun. Dan pada saat yang sama, I.A.M. Singer juga akan disiarkan di situs web Sokul Video, dengan sumber daya terbaik. Semua orang di dunia menunggu dengan penuh harap. Apakah Anda pernah mendengar tentang I.A.M. Singer? Seseorang bertanya kepada rekannya. Saya pernah mendengarnya, tapi apa bagusnya, bukankah ini hanya ajang pencarian bakat biasa? Pihak lain tidak menyadari kejadian terbaru. Yang terakhir langsung merasa bangga. Yang terakhir tertawa dan berkata, acara pencarian bakat biasa, ini memang acara pencarian bakat, tetapi tidak ada yang biasa-biasa saja. Para penyanyi dalam acara itu sendiri hanya bisa dianggap sebagai selebriti biasa, tetapi yang mengesankan adalah suasana di acara langsungnya, benar-benar menakjubkan. Acara pencarian bakat bisa begitu mengesankan. Rekan kerjanya terkejut. Itu suatu keharusan, setiap kali Dali menghasilkan sesuatu, itu pasti yang terbaik. Sambil tertawa lebar, dia berkata,
Tonton saja siarannya, itu pasti tidak akan mengecewakanmu. Aku menerima foto yang dikirim sepupuku. Aku tidak bisa berkata-kata untuk menggambarkan betapa bagusnya itu. Sangat mengesankan. Rekan kerja itu berpikir dalam hati. Kabarnya akan disiarkan pada pukul 8 malam ini. Aku pasti harus menontonnya saat waktunya tiba. Pemandangan seperti itu muncul di banyak kantor, dan semua orang tampak penuh energi. Mereka menunggu hingga pukul 8 malam untuk pulang dan menonton I Am a Singer, untuk melihat apakah pertunjukan itu benar-benar mengejutkan seperti yang dikatakan semua orang. Apakah produksi Dali adalah yang terbaik? Tentu saja, banyak orang yang tertangkap oleh atasan mereka karena diskusi tersebut. Kemudian, tanpa kecuali, para atasan juga mengungkapkan rasa ingin tahu yang mendalam tentang apa yang disebut sebagai pertunjukan terbesar dalam sejarah ini. Dengan demikian, para staf tidak dihukum tetapi malah mendapatkan pujian dari atasan mereka. Bab 142. Kegilaan. Rabu malam, pukul 20. Di TV dan siaran langsung Sokul. Hanya dalam waktu 10 menit, seluruh negara surgawi meletus. Orang-orang tidak pernah menyangka kalau ajang pencarian bakat yang biasa-biasa saja bisa menghasilkan panggung yang begitu luar biasa. Secara mendasar, I Am a Singer memang merupakan ajang pencarian bakat biasa. Tidak peduli seberapa kreatifnya, ajang pencarian bakat itu tetaplah ajang pencarian bakat. Namun, tidak seorang pun yang menyangka bahwa ajang pencarian bakat yang biasa-biasa saja bisa memiliki panggung dan tempat yang begitu menakjubkan. Dari 5.000 petugas keamanan di awal hingga helikopter yang menjemput penonton, dan kemudian lampu sorot raksasa di atas gedung pencakar langit di sekitarnya, membuat semua orang tercengang. Hanya dengan ini, sudah cukup untuk membuat semua orang gila. Hal ini tidak bisa hanya diungkapkan dengan memberikan sumbangan uang. Untuk adegan seperti itu, hanya satu kata yang tepat untuk menggambarkannya, hilang. Ya, pemborosan seperti anak yang hilang. Baru 10 menit sejak dimulai, tetapi menurut analisis para ahli di industri tersebut, biaya yang dikeluarkan setidaknya 3 juta yuan. 3 juta untuk adegan pembuka berdurasi 10 menit, tidak mengherankan jika banyak orang berlutut di akhir. Mereka hanya punya satu ide yang tersisa di benak, ketika Dali menghasilkan sesuatu, itu harus yang terbaik. Jika tidak sesuai standar, dia akan menggelontorkan semua uang yang dibutuhkan untuk memastikannya menjadi yang terbaik. Pemandangan seperti itu memang tidak bisa digambarkan sebagai seni, bahkan sedikit pun tidak ada kaitannya dengan seni. Namun, tidak ada yang akan keberatan bahwa upacara pembukaan yang diciptakan dengan membakar uang ini memang sempurna. Bahkan dapat dikatakan bahwa banyak orang mungkin tidak akan dapat melihat pemandangan seperti itu seumur hidup mereka. Setelah adegan pembuka yang mengejutkan dan wajah tanpa celah Lin Yanwei ditampilkan di layar, I Am a Singer langsung terbakar. Api itu berada di luar imajinasi orang-orang dan membakar seluruh dunia hiburan. Dewi Lin Yanwei. Bintang yang tidak pernah menerima kontrak dukungan sejak debutnya ini, sosok setingkat Dewi yang reputasinya meroket di dunia hiburan seperti komet, benar-benar bersedia melayani sebagai reporter wawancara di tempat. Dan justru karena inilah kekayaan bersihnya meroket lagi, karena ketika kamera menangkapnya dari dekat, bahkan orang yang paling jeli pun tidak dapat menemukan sedikit pun masalah pada dirinya. Kemudian, seluruh teknologi proyeksi holografik diungkapkan sepenuhnya di hadapan semua orang untuk pertama kalinya. Hanya dalam sepersekian detik, seluruh dunia menjadi gila. Di dunia yang minim hiburan ini, teknologi proyeksi holografik sangat berarti. Teknologi ini berhasil menghasilkan pemandangan alam bak mimpi dengan keindahan yang tak tertandingi. Orang-orang bahkan tidak berani menggunakan keindahan untuk menggambarkannya dan memujinya karena jauh lebih baik dari itu. Dapat dikatakan bahwa ini adalah tonggak sejarah hiburan. Episode I Am a Singer ini merupakan lompatan besar dalam industri hiburan dalam sejarah manusia. Dari tahap normal, ia telah bertransformasi menjadi tahap mistis. I Am a Singer langsung menjadi perbincangan hangat di seluruh dunia. Rekan kerja, teman-teman di Turki, Weibo, dan portal-portal besar melaporkan dan membahas I Am a Singer pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, menyebabkan ketenaran acara tersebut menyebar seperti virus. Hampir semua remaja yang mengikuti tren tersebut mendiskusikan I Am a Singer, pembukaan yang mengejutkan, kesempurnaan Dewi Lin Yanwei, dan kekuatan teknologi proyeksi holografik. Para pengelola situs web besar tersenyum melihat lalu lintas situs yang gila-gilaan. Hanya laporan yang terkait dengan "saya seorang penyanyi" saja sudah akan menyebabkan lalu lintas situs web tersebut meroket. Dengan satu laporan dari portal besar, data lalu lintas telah melonjak hingga jutaan dan terus meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Di kafe internet, I Am a Singer, keren banget, tapi durasinya terlalu pendek, cuma 1,5 jam, gak cukup sama sekali. Ketika Dali menghasilkan sesuatu,
pastilah itu yang terbaik. Jika dulu ada yang mengatakan itu padaku, aku pasti akan mengejeknya, namun sekarang, aku sepenuhnya setuju dengan pernyataan itu. Dia seperti dewa. Ai, apakah Dali ini punya produksi lain sebelum ini, mampu membuat pertunjukan seperti ini? Dia jelas bukan orang yang sederhana. Setelah mendengarmu mengatakan itu, aku jadi penasaran sekarang, coba aku periksa. 5 menit kemudian, teriakan terdengar di kafe internet. Dali ini sebenarnya adalah penyelenggara konser Dewi Linian Wei dan produser Unexpectedly. Itu dia. Itu benar-benar dia. Semua orang menjadi gila. Dialah yang membuat rencana tingkat dewa untuk konser Dewi Linian Wei, yang menggunakan lebih dari 40 mobil mewah sebagai pencahayaan, produser Unexpectedly. Tidak heran dia berani mengatakan bahwa setiap kali Dali menghasilkan sesuatu, itu pasti yang terbaik, kemampuannya seperti langit. Tanpa disadari, karena berita ini, konser Linian Wei dan unduhan Unexpectedly mencapai titik tertinggi baru. I Am a Singer menjadi perbincangan hangat di seluruh negeri. Setelah ditayangkan pada pukul 8 malam pada hari Rabu, laporan media berita segera menyusul, dan ada banyak diskusi tentang acara tersebut. Komentar-komentarnya cukup profesional. Mereka yang tidak tahu banyak hanya tahu bahwa acara itu bagus. Mereka tidak memberikan komentar yang dangkal tetapi terutama berfokus pada pembicaraan tentang teknologi proyeksi holografik acara tersebut dan kualitas penyanyi secara keseluruhan. Ketika saya melihat peluncuran teknologi proyeksi holografik, saya benar-benar tercengang. Teknologi Heavenly State telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, itu adalah sesuatu yang pasti membuat saya sangat gembira. Saya sangat menyukai kenyataan bahwa I Am a Singer tidak memiliki juri. Saya sudah muak dengan juri yang tidak dapat diandalkan itu. Tidak perlu komentar, tidak perlu penilaian, suara penonton secara langsung menentukan apakah penyanyi itu akan pergi atau tetap tinggal. Ini luar biasa. Pembukaan yang sederhana tanpa basa-basi, rangkaian nyanyian yang menarik sebelum penyanyi pertama langsung memasuki panggung. Begitu penyanyi berdiri, musik mulai mengalun. Saya suka ini. Tidak perlu wawancara, peran penyanyi adalah bernyanyi, tidak perlu banyak jeda. Starlight Teardrop, karya Jiang Ruoyu benar-benar bagus. Saat mendengar mereka bernyanyi, saya merasa cinta sejati saya telah kembali. Selain keterampilan dasar menyanyi mereka yang kuat, lagu-lagu mereka dipenuhi dengan begitu banyak emosi. Saat saya menonton acara pencarian bakat lainnya, para penyanyi memiliki keterampilan tetapi tidak memiliki emosi, atau tidak memiliki emosi dan tidak memiliki keterampilan. Namun melalui episode I Am a Singer ini, saya akhirnya mendengar dan melihat lagu yang paling menyentuh, lagu yang bagus dengan penyanyi yang bagus yang hanya berfokus pada bernyanyi dan menampilkan yang terbaik. Acara ini benar-benar bagus. Yang langka adalah acara ini tidak menyisipkan iklan apapun dalam keseluruhan prosesnya. Tentu saja, jika Anda harus mengatakan bahwa ini untuk mengiklankan penyelenggara, Chaiwei Entertainment, maka saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tentu saja, fokus utama dari laporan-laporan ini adalah pada acara itu sendiri. Orang yang sebenarnya di balik layar, Hong Dali, tidak dilaporkan. Ini bukan karena mereka tidak mau, tetapi Chaiwei Entertainment telah mengeluarkan pernyataan bahwa mereka tidak diizinkan untuk membicarakannya. Jika tidak, mereka akan dituntut. Harus dikatakan bahwa Hong Dali sebenarnya adalah orang yang sangat takut dengan masalah. Dia selalu percaya bahwa pekerjaannya adalah menghabiskan uang setiap hari. Mengenai berapa banyak uang yang diperoleh, antek-anteknya akan membantunya menghitungnya. Dia tidak mau repot-repot menggunakan sel otaknya untuk itu. Dan akibatnya, Tuan Muda Dali, orang yang pernah berkata, setiap kali Dali menghasilkan sesuatu, pastilah itu yang terbaik. Jika tidak sesuai standar, maka ia akan menghabiskan semua uangnya untuk membuatnya menjadi yang terbaik, menjadi semakin misterius. Namun, hanya dalam satu hari, pencarian daring untuk Hong Dali, sang organisator tingkat dewa, jauh lebih populer daripada bintang-bintang besar. Jumlah klik meningkat, dan misterinya terus bertambah. Orang bisa melihat jutaan posting yang terkait dengannya dalam satu hari. Tentu saja ada juga yang mengatakan sebaliknya di internet. Akan tetapi, terhadap diskusi semacam itu, Hong Dali tentu saja tidak peduli untuk memperhatikannya. Harus dikatakan bahwa orang-orang di negara surgawi cukup sederhana, mereka tidak peduli dengan kekacauan apapun. Selama kualitas gambarnya bagus, penyanyinya bagus, suasananya bagus, pertunjukannya bagus. Dan ini jelas bukan masalah bagi I Am a Singer yang didukung Hong Dali. Siaran terus-menerus, I Am a Singer mengejutkan banyak orang. Hampir tanpa perlawanan, semua orang menerima klaim ketika Dali menghasilkan sesuatu, itu pasti yang terbaik. Dan saat ini, Wakil Presiden Chaiwei Entertainment, manajer Dewi Linian Wei, Zhang Kai, melontarkan berita mengejutkan kedua. Episode kedua Unexpectedly akan segera direkam. Dalam konferensi pers, Zhang Kai berkata, dengan demikian, seluruh negara surgawi sekali lagi tenggelam dalam kegilaan. Bagaimana orang bisa melupakan pisau mainan yang bersinar terang?
Bagaimana orang bisa melupakan efek seni bela diri yang sempurna yang ada di langit? Bagaimana orang bisa melupakan kalimat klasik, aku tidak menyesali masa mudaku? Dengan meroketnya popularitas, I Am a Singer, dan pidato Zhang Kei, jumlah unduhan Unexpectedly mencapai puncak baru. Banyak orang menjadi penasaran dengan film mikro ini, dan dalam semalam, Hong Dali menjadi dewa pria di hati banyak gadis. Tentu saja, jika ada yang gembira, pasti ada yang frustrasi. Huang Zongyang dari Tianjin Satellite TV kini berguling-guling antara senang dan sedih. Ia merasa sedih dan senang di saat yang bersamaan. Hai, ini TV satelit Tianjin, maaf sekali, slot iklan stasiun TV kami sudah penuh sejak tengah malam hingga pukul 12 dini hari. Huang Zongyang senang sekaligus cemas. Kemudian, ia berkata, saat ini, rating stasiun TV kami sudah mencapai 4,6% dan masih terus bertambah, tidak ada yang bisa dilakukan. Saya juga ingin menjawab pertanyaan dari perusahaan Anda, tetapi benar-benar tidak ada slot lagi yang tersisa. Apa, perusahaan Anda bermaksud memasang iklan di slot pagi hari? Huang Zongyang menyeka keringat dinginnya. Tapi sudah ada acara di slot waktu itu, oke, saya akan mencoba mengaturnya. Tidak seperti Huang Zongyang yang hidup dalam duka dan kebahagiaan, Zhao Wei dari Warwick Films duduk di mejanya sambil memandangi laporan rating di tangannya, dengan keringat di dahinya. Rating serial yang dibintanginya sangat buruk, meski Huang Zongyang sudah cukup menghargainya. Karena terlalu banyak iklan yang disisipkan dalam serial TV, banyak sekali penonton yang mengeluh, tidak bisakah iklan di drama TV. Iklannya terus bermunculan di sana-sini. Setelah mendengar komentar netizen, Direktur Zhao hampir ingin mati. Yang paling membuatnya frustrasi adalah ia tidak punya cara untuk mengubah status quo. Ia tidak mungkin meminta pihak lain untuk memasukkan iklan, bukan? Bab 143. Misi Sistem. Kota Tianjin, villa di tepi Danau Hong di barat daya, villa nomor 16. Hong Anbao dengan kasar melempar gelas anggur ke lantai. Sialan, kenapa si bajingan Hong Dali itu sangat beruntung, apapun yang dihamburkannya untuk sesuatu, dia selalu berhasil mendapatkan kembali hadiah sebesar itu. Aku penyanyi, sialan, bagaimana acara ini bisa menjadi begitu populer, rencanaku hampir berhasil, tetapi ini terjadi, sialan, ini tidak bisa dilakukan, aku harus memikirkan sesuatu, hanya ada 3 slot terbaik untuk generasi muda selama pertemuan keluarga, Mu Yuxi si jalang itu pasti akan mengambil salah satunya, dan putra paman besar, Hong Anjin, pasti akan dihitung sebagai salah satunya juga. Jika Hong Dali mengambil slot terakhir, aku tidak akan punya apa-apa. Tidak heran dia gugup, hanya 3 orang yang akan dianugerahi sebagai salah satu anggota generasi muda yang paling cakap. Yang pertama akan memperoleh modal 100 juta yuan, yang kedua 80 juta yuan, dan yang terakhir 50 juta yuan. Melihat pertunjukan Hong Dali meraup keuntungan besar, Hong Anbao benar-benar menjadi gugup. Terutama baru-baru ini, minuman Fierce Bull miliknya jelas kalah dari Might Beverages, kinerja penjualannya terus menurun. Tidak bisa, aku harus memikirkan sesuatu, aku tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu. Hong Anbao berkata dengan keras. Mengabaikan kekhawatiran Hong Anbao terhadap dirinya sendiri, popularitas I Am a Singer tetap meningkat. Kamis sore, saat forum I Am a Singer dibuat di Sangle, jumlah anggotanya segera melampaui 500.000 dan terus meningkat dengan cepat. Jumat lalu, Weibo resmi untuk I Am a Singer dibentuk, dan jumlah anggota yang mengikutinya mencapai 200.000 pada pagi harinya. Seiring tersebarnya kabar, setiap jamnya bertambah sekitar 10.000. Sabtu, media mulai fokus pada pengenalan teknologi proyeksi holografik dan menerjemahkan laporan tersebut ke beberapa bahasa, serta mempostingnya di artikel negara lain juga. Minggu, pusat kota, kantor pusat Sangle, lantai 16. Sekretaris itu berkeringat saat membaca laporan di tangannya. Dia dengan hati-hati melaporkan kepada Hong Weiguo, CEO Hong, jumlah orang yang menggunakan mesin pencari kami meningkat 4% beberapa hari ini. Alasan utamanya adalah karena I Am a Singer, yang dipandu oleh Tuan Muda Dali. Dari kelihatannya, masih banyak ruang untuk berkembang. Lagi pula, mirip dengan Unexpectedly, I Am a Singer juga memiliki 10 episode. Hong Weiguo menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bajingan kecil ini, dia menghabiskan 7 hingga 8 juta hanya untuk sebuah acara TV, dia benar-benar berani. Sekretaris itu berdiri di satu sisi, bertanya, CEO Hong, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Hong Weiguo menyentuh dagunya, tiba-tiba mengalihkan topik pembicaraan. Kita tidak perlu melakukan apapun, oh ya, anak itu, Lin Chuyin, bagaimana keadaannya akhir-akhir ini, aku ingat dia membawa Dali ke labnya tempo hari. Sekretaris itu berkata, ya, benar, saat ini, Nona Chuyin memperlakukan Tuan Muda Dali dengan cukup baik,
teknologi proyeksi holografik adalah ciptaannya, dan dia memberikannya kepada Tuan Muda Dali. Namun, kualitas moral Tuan Muda Dali sangat baik. Pada hari dia mendapatkan teknologi itu, dia membantu Nona Chuyin untuk mengajukan patennya. Dari apa yang terlihat saat ini, Nona Chuyin tidak keberatan. Oh benar, salah satu dari sedikit proyek yang diminta Tuan Muda Dali untuk dikembangkan adalah membangun laboratorium untuk Nona Chuyin. Tempatnya berada di area luar Gunung Tianjing, dan pengerjaannya sudah dimulai. Hong Wei Guo menarik napas dalam-dalam. Apa sebenarnya yang direncanakan bajingan kecil ini? Dia ingin membangun benteng gunung di Danau Fengyuan untuk menjadi Raja Bandit, dan alih-alih membangun villa di Gunung Tianjing, dia berencana membangun laboratorium. Setelah memproduksi I.Am Singer, dan unexpectedly, dia mulai bermain di industri film. Mendengar gumaman Hong Wei Guo, sekretaris itu berkata dengan lembut, "CEO Hong, saya pikir Tuan Muda Dali tampaknya. Sepertinya apa?" tanya Hong Wei Guo. Sekretaris itu menyeka keringatnya dan berkata, dia tampaknya berencana mengambil alih semua industri. Ada juga situs web Zhongdian, pembelian tanah, dan baru-baru ini, dia membuat laboratorium penelitian di gedung Chen Hui lantai 10. Dia terlibat dalam terlalu banyak bidang. Begitu teringat dengan apa yang dilakukan Hong Dali baru-baru ini, Hong Wei Guo ingin tertawa. Anak boros ini, kalau dia mau main-main, biarkan saja, lagi pula tidak ada proyek besar, hanya 10 juta ke bawah, itu tidak masalah. Baiklah, aku akan pergi dan mengaturnya sekarang. Karena bisa menjadi sekretaris Hong Wei Guo, kemampuan penglihatannya tentu saja tidak buruk. Namun saat hendak pergi, dia tidak lupa menanyakan satu hal terakhir. Namun, CEO Hong, menurut laporan, Tuan Muda Dali tampaknya mulai menghasilkan uang. Berapa penghasilannya? Biar aku hitung. Hong Wei Guo mulai menghitung aset Hong Dali yang mungkin menghasilkan uang. Yelai Siang, unduhan internet untuk unexpectedly, dan I.Am Singer, ditambah biaya hak cipta dan sebagainya. Dia seharusnya menghasilkan sekitar 2 juta, kan? Sekretaris itu membolak-balik laporan itu, lalu menelan ludahnya dengan susah payah. CEO Hong, apa yang Anda katakan, agak terlalu sedikit. Terlalu sedikit, lalu, berapa jumlahnya? Hong Wei Guo bertanya dengan rasa ingin tahu. Sekretaris itu menghitung, saat ini, biaya untuk menyiarkan setiap episode I.Am Singer adalah 1 juta, biaya untuk situs web berbagi video Sokul adalah 1,5 juta, ditambah biaya masuk untuk setiap penampilan I.Am Singer. Perkiraan saat ini setelah dikurangi biaya adalah bahwa Tuan Muda Dali dapat memperoleh sekitar 3 juta yuan uang saku setiap minggu. Petik 2. Hong Wei Guo benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Sekretaris itu melanjutkan laporannya, dan dari laporan terakhir Nona Zhang Kai, tampaknya ada stasiun TV asing yang berencana membeli hak siar I.Am Singer di luar negeri. Pembahasannya masih berlangsung, tetapi rinciannya belum final. Hong Wei Guo tertawa terbahak-bahak. Bajingan kecil ini, sepertinya dia juga memberi kita kejutan besar kali ini. Baiklah, kau boleh pergi dulu, biarkan aku memikirkannya dengan saksama. Baiklah. Sekretaris itu langsung meninggalkan ruangan. Setelah sekretaris itu pergi, Hong Wei Guo mengepalkan tangannya dengan keras. Bagus sekali, Dali, saat pertemuan keluarga, mari kita lihat siapa lagi yang berani mengatakan sesuatu yang menentangmu, hahaha. Gedung Chen Hui, hiburan Cai Wei. Zhang Kai memegang 2 dokumen dan melapor ke Hong Dali, Tuan Muda, saat ini, ada orang dari Korea Selatan dan Amerika yang ingin membeli hak cipta, saya seorang penyanyi, Tuan Muda, instruksi Anda adalah Korea Selatan. Hong Dali berencana untuk mengatakan bahwa dia tidak berencana untuk menjual hak ciptanya, tetapi begitu dia membayangkan menjual I.Am Singer kepada Opa di Korea Selatan, pemikiran itu terasa sangat menyenangkan. Berapa harga yang mereka tawarkan? Zhang Kai melihat dokumen itu dan berkata, mereka menawarkan 3 juta yuan untuk membeli hak seumur hidup untuk menjadi pembawa acara I.Am Singer. 3 juta. Hong Dali tersenyum meremehkan. Apakah mereka mencoba menipu hantu? Tidak. Mendengar ucapannya, Tang Muxin yang berada di sampingnya langsung terkejut. Dia mengingatkannya dengan lembut, Dali, ini adalah hak mereka untuk menjadi pembawa acara, kita tidak perlu memberi mereka apapun lagi. Hong Dali masih keberatan. Aku tahu itu, masalahnya adalah harganya terlalu rendah, orang Korea itu kan kaya, tidak apa-apa, bagaimana dengan Amerika? Orang-orang dari Amerika menawarkan 4 juta dolar AS, tetapi mereka meminta agar kami meminjamkan mereka teknologi proyeksi holografik. Zhang Kai bertanya, kalau begitu, Tuan Muda, untuk mereka? Tidak. Kali ini, teknologi proyeksi holografik bahkan lebih lugas. Karena teknologi proyeksi holografik masih belum sepenuhnya selesai, teknologi itu masih perlu dirahasiakan. Kalau tidak, begitu mereka meminjam teknologi proyeksi holografik dan langsung mengembangkan teknologi proyeksi holografik berwarna dan mengajukan paten untuknya, itu akan menjadi kerugian besar. Karena itu,
dia dengan tegas menolak. Hanya 4 juta, dan mereka ingin meminjam teknologi proyeksi holografik. Suruh mereka pergi. Mereka pikir aku tidak tahu apa yang sebenarnya mereka pikirkan. Kali ini, Tang Muxin benar-benar setuju dengannya. Dali, kamu benar-benar pintar, kupikir kamu menolak karena menurutmu harganya terlalu rendah, tetapi ternyata karena ini, lumayan juga. Berbaring di paha Lin Yanwei, Hong Dali mengubah posisinya dan berkata, itu sudah pasti, bukan berarti aku kekurangan uang, teknologi proyeksi holografik ini sangat penting, kita tidak bisa meminjamkannya begitu saja, apa yang akan kita lakukan jika mereka mempelajari teknologi ini melalui teknologi ini, aku tidak takut mereka akan meniru teknologi kita, tetapi aku takut mereka akan mengalahkan teknologi kita yang sah dengan teknologi tiruan mereka. Meniru cara mengalahkan hukum, ini adalah sesuatu yang sering dilakukan oleh perusahaan Kiki di kehidupan sebelumnya. Hong Dali tidak bisa ceroboh. Kalau begitu, aku akan kembali dan menolak mereka. Karena Tuan Muda sudah memutuskan, Zhang Kai tentu tahu apa yang harus dilakukan. Gelombang-gelombang aku akan tidur sebentar lagi. Setelah menguap panjang, Hong Dali memejamkan matanya. Namun dalam benaknya, ia buru-buru mengeluarkan sistem hilang yang hebat. Sekarang setelah misi ketiga selesai, ia hanya perlu menambahkan poin atribut. Sistem, misi ketiga telah selesai, 15 poin atribut tambahan akan diberikan. Pada saat yang sama, karena semua misi pemula telah selesai, sistem akan melalui hitungan mundur menuju fase peningkatan. Setelah host mencapai 100 poin di setiap atribut, sistem akan segera menjalani peningkatan. Setelah sistem ditingkatkan, hanya atribut yang akan dipertahankan pada nilai maksimum, nilai moneter lainnya akan dihapus. Maksudnya sederhana. Karena semua misi pemula telah diselesaikan, hal yang tersisa untuk dilakukan hanyalah mengumpulkan poin atribut untuk memaksimalkan atributnya. Setelah itu selesai, sistem akan meningkatkan dirinya sendiri. Setelah peningkatan dimulai, terlepas dari berapa banyak poin atribut tambahan yang tersisa, dan apakah ia menambahkannya atau tidak, statistiknya akan kembali ke nilai maksimum default, dan nilai serta poin atribut lainnya akan dihapus. Dia yakin bahwa, pada saat itu, sistem tersebut pasti akan memiliki fungsi yang lebih banyak dan lebih baik. Pada kenyataannya, sudah ada 2 misi sampingan yang cukup bagus. Misi sampingan 1, si kecil hilang yang peduli, persyaratan misi, tidak diketahui, kemajuan saat ini, 0/1000, hadiah misi, gelar, sahabat terbaik hewan, efek gelar, tuan rumah tidak akan diserang oleh hewan besar manapun selama tuan rumah tidak menyerang mereka terlebih dahulu, tingkat gelar, junior, penjelasan tambahan, misi ini tidak harus diselesaikan, setelah sistem selesai ditingkatkan, misi akan dihapus. Misi sampingan 2, si kecil hilang dari alam, persyaratan misi, lindungi lingkungan, kemajuan saat ini, 232/1000, hadiah misi, gelar, sahabat terbaik alam, efek gelar, dapatkan dukungan alam, kemampuan untuk mengapung bebas di air, level gelar, junior, penjelasan tambahan, misi ini tidak harus diselesaikan, setelah sistem selesai ditingkatkan, misi akan dihapus. Ini adalah misi yang bagus. Hong Dali tersenyum senang. Bab 144. Apa kau pikir aku tak bisa berhitung? Sebagai seorang perfeksionis tingkat tinggi, ketika Hong Dali melihat 2 misi sampingan ini, dia sangat gembira hingga tidak bisa tidur. Karena tidak ada tergesa-gesa untuk meningkatkan sistem dan tidak ada batasan waktu, dia pasti harus menyelesaikan kedua misi sampingan ini. Mengenai hadiah misi, karena memang tujuannya adalah untuk menyia-nyiakan, yang dinikmati Hong Dali adalah proses menjalankan misi. Mengenai hadiahnya, dia sama sekali tidak mempermasalahkannya. Hong Dali berpura-pura tidur sambil mempertimbangkan. Ya, kedua misi sampingan ini memang tidak buruk. Aku akan mulai melakukannya setelah selesai menambahkan poin atribut. Bagaimana cara menambahkan poin atribut? Membaginya secara merata atau menambahkannya pada satu atribut terlebih dahulu. Ditambah dengan hadiah misi, aku sekarang memiliki total 94 poin atribut. Aku pasti bisa memaksimalkan salah satu atribut, tetapi kekuatan, kecepatan, dan refleks saling terkait. Jika aku menambahkan semuanya secara merata, tidak akan ada gunanya jika tubuhku tidak dapat bereaksi cukup cepat terhadap refleksku. Itu juga tidak akan berhasil jika kecepatanku cepat tetapi aku tidak dapat bereaksi tepat waktu. Kalau begitu, ini berarti kekuatan adalah yang paling tidak penting dari semuanya. Setelah mempertimbangkan cukup lama, Hong Dali menggertakkan giginya dengan keras dan berpikir. Kekuatan, 36. Kecepatan, 41. Refleks, 52. Kekuatan tidak terlalu penting, aku tidak terlalu membutuhkannya sekarang. Tidak seperti aku akan bertarung dengan orang lain. Kalau begitu, untuk 94 poin atribut, aku akan menambahkan 40 untuk refleks dan 54 untuk kecepatan. Hasilnya adalah 95 untuk kecepatan dan 92 untuk refleks, lumayan. Sudah diputuskan, kan? Dia kemudian menambahkan poin atribut seperti yang telah diputuskannya.
Sekali lagi, cahaya keemasan yang hanya bisa dilihat oleh Hong Dali melintas. Hong Dali langsung merasakan pikirannya menjadi lebih ringan dan tubuhnya menjadi lebih lincah. Oke, ini murni imajinasinya. Terlepas dari itu, sistem pemborosan besar ini jelas sah. Oleh karena itu, Hong Dali sama sekali tidak curiga dengan hasil penambahan poin atribut. Yang sedang dipertimbangkannya sekarang adalah bagaimana menyelesaikan kedua misi sampingan. Untuk yang pertama, si kecil hilang yang peduli, dari efek judulnya, jelas bahwa itu ada hubungannya dengan hewan. Pertanyaannya adalah bagaimana tepatnya melakukannya. Namun, tidak ada banyak rasa takut di dalamnya karena itu pasti ada hubungannya dengan merawat mereka. Sedangkan untuk yang kedua, sistem sebenarnya mengatakan bahwa progres saat ini sudah 232/1000, bagaimana itu bisa terjadi? Mungkinkah dia tanpa sadar sudah mulai melakukan misi ini? Tidak peduli bagaimana dia berpikir, dia tidak dapat mengingat apa yang telah dia lakukan mengenai lingkungan. Danau Feng Yuan. Ada gunung dan air di sana. Selain itu, hanya area luar Gunung Tianjing yang tersisa. Tunggu. Area luar Gunung Tianjing. Bukankah aku telah mengirim orang untuk membersihkan sampah di area itu? Jadi ini berarti bahwa misi kedua mengacu pada pembersihan sampah seperti tisu dan kantong plastik. Hehe, selama ini, segalanya akan jauh lebih mudah. Aku hanya perlu bertanya kepada seseorang tentang hal itu nanti untuk memastikannya. Berpikir sampai di titik ini, tepat saat Hong Dali bersiap untuk tidur siang, dia tiba-tiba mendengar keributan di luar. Sebagai seorang yang terkenal boros dan suka bersenang-senang, Hong Dali langsung marah. Siapa itu? Diam, bagaimana aku bisa tidur? Apakah kau percaya bahwa aku akan menyuruh seseorang menendangmu ke tingkat pertama? Tepat saat dia selesai berteriak, sekelompok 3 orang dengan marah menyerbu masuk. Pemimpin kelompok, seorang pria parubaya, langsung menghujani Hong Dali dengan pertanyaan saat melihatnya. Kami sudah menawari Anda harga yang bagus hanya untuk hak menjadi pembawa acara dan penyiaran di Korea Selatan, mengapa Anda menolak? Apakah Anda meremehkan warga negara dari Republik Korea? Setelah mereka menyerbu masuk, 4 orang Amerikan lainnya mengikuti di belakang mereka. Apa-apaan, masih ada orang yang memaksa orang lain untuk berdagang zaman sekarang. Hong Dali menatap Zhang Kai yang mengikuti di belakang mereka, dan bertanya dengan nada bingung, Saudari Kai, apakah mereka salah minum obat? Zhang Kai berkata tanpa daya, begini, saya sudah memberitahu mereka bahwa kami tidak punya rencana untuk menjual hak cipta ke luar negeri saat ini. Tetapi mereka terus mengatakan bahwa kami menolaknya karena kami pikir harganya terlalu rendah, jadi, mereka datang ke sini untuk bertanya kepada Anda. Oh, begitu. Hong Dali mendengus dan menatap keempat Amerikan di belakang mereka. Bagaimana dengan kalian? Salah satu dari mereka, seorang pria berkacamata berjanggut kuning, berkata, oh, begini, Tuan Hong yang terhormat, kami juga ingin membeli hak untuk menjadi pembawa acara, Iama Singer, dan harga kami adalah 4 juta dolar AS. Namun, kami juga berharap Tuan Hong dapat meminjamkan kami teknologi proyeksi holografik. Harga ini bisa diterima. Hong Dali menjentikkan jarinya dan berkata kepada Zhang Kai, Saudari Kai, kamu bisa mengikuti mereka dan membawa perlengkapannya, begitu mereka selesai tampil, segera bawa kembali. Zhang Kai menahan keinginan untuk tertawa. Baiklah, Tuan Muda, saya akan pergi ke sana sendiri. Tuan muda ini benar-benar jahat. Bangsa Amerikan ini ingin mencuri teknologi, tetapi sekarang setelah Hong Dali telah melontarkan kata-katanya, mereka dapat meminjam teknologi tersebut, tetapi tidak dapat melewati tangan mereka. Dengan cara ini, bahkan jika mereka ingin mencuri teknologi tersebut, mereka tidak memiliki cara untuk melakukannya. Tetapi mereka tidak dapat menolaknya. Jika tidak, akan terlihat jelas bahwa ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Seperti yang diduga, wajah pria berjanggut itu berubah muram. Namun karena dia sudah mengatakannya, mustahil untuk menarik kembali kata-katanya sekarang. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengatupkan giginya dan mengangguk. Baiklah, Tuan Hong yang terhormat, Anda benar-benar hebat. Hong Dali menyeringai dan menjawab, ketika kamu belajar menjadi anak yang hilang sepertiku, kamu juga akan menjadi tangguh. Berani sekali meremehkan warga negara Republik Korea, kami juga bisa menawarkan 3 juta, kami ingin perlakuan yang sama. Melihat Amerikan membeli hak tuan rumah, pihak Korea langsung menolak. Mendengar mereka berkata demikian, Hong Dali langsung marah. Mereka menawar 4 juta dolar AS. Kalian hanya menawar 3 juta, apa kalian pikir aku tidak bisa menghitung? Orang Korea itu dengan sombong berkata, kami tidak membutuhkan teknologi proyeksi holografik, jadi, kami merasa tawaran kami sudah menunjukkan ketulusan kami, 3 juta sudah cukup. Oh, tapi masalahnya, aku masih belum berencana untuk menjualnya. Hong Dali mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh. Ini diskriminasi rasial, kami akan menuntutmu. Orang-orang Korea itu marah setelah mendengar ini. Mereka ingin berunding dengannya,
tetapi Hong Dali menatap mereka dengan mata seperti ikan mati, dan dengan wajah tanpa emosi, dia dengan tegas memerintahkan, usir mereka Simnida. Pada saat ini, tidak ada lagi kata-kata yang perlu diucapkan. Seketika, 3 antek laki-laki, bersama dengan beberapa penjaga keamanan, menarik mereka keluar. Hong Dali menyimpulkan, jika saya menjual hak cipta kepada beberapa opa ini, bukankah mereka akan mengumumkan bahwa Iam Asinger adalah milik negara mereka? Saya jelas tidak setuju dengan itu. Saya tidak boleh memberi mereka kesempatan sama sekali Simnida. Tang Muxin tertawa sampai perutnya sakit. Dia memegang perutnya dan berkata, Dali, kamu benar-benar terlalu jahat, hehe. Lin Yanwei tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tuan muda ini, jika ada yang menganggapnya bodoh, mereka pasti akan menanggung akibatnya. Semua orang tertawa sebentar. Kemudian, ketiga antek itu, bersama dengan para penjaga keamanan, kembali dengan gagah berani dan penuh semangat. Mereka berjalan ke arah Hong Dali dan memberi hormat. Tuan muda, kami telah menyelesaikan misi. Hadiah, semua orang dapat 5.000. Hong Dali tertawa terbahak-bahak. Setelah menyelesaikan Simnida ini, dia dalam suasana hati yang cukup baik. Para antek, mari kita pergi ke situs web Zhongdian dan melihatnya. Roger Tat. Para antek langsung memimpin jalan. Gedung Chen Hui, lantai 8, kantor pusat situs web Zhongdian. Selamat datang, Tuan muda. Mendengar bahwa Hong Dali datang untuk memeriksa pekerjaan mereka, berbagai staf dari Zhongdian berkumpul dan berbaris dalam 2 baris, meneriakkan salam serempak. Pada saat yang sama, mereka semua memasang wajah paling bahagia. Dewa keberuntungan telah datang lagi, mereka akan menjadi bodoh jika tidak tersenyum. Hong Dali tidak pernah pelit terhadap pekerjanya sendiri. Hadiah, setiap orang 2.000. Seketika, 3 antek laki-laki bergegas maju. Kemudian, seorang antek perempuan bahkan membawa mesin hitung uang di tangannya. Hong Dali sangat mengaguminya atas ide ini, dan karena itu, antek perempuan itu langsung menerima hadiah sebesar 5.000 yuan. Dengan demikian, sekelompok karyawan Zhongdian berbaris, dan mesin penghitung uang mulai menghitung uang tunai. Efisiensinya benar-benar meningkat pesat, dan Hong Dali menyatakan bahwa ia sangat puas dengan hasilnya. Setelah semua tips dibagikan, Hong Dali duduk santai di kursi utama. Direktur Zhongdian, Yang Ziki, melangkah maju. Kali ini, ia belajar dari pelajaran sebelumnya dan tidak membuang waktu dengan urusan resmi. Ia langsung melaporkan, Tuan muda, IP harian untuk situs web Zhongdian telah mencapai 500.000 dan masih terus bertambah. Setiap hari, ada sekitar 40 hingga 50 penulis baru yang memulai novel baru. Jumlah novel yang diperbarui selama 3 hari terakhir ini telah meningkat dari 500 lebih menjadi 1.200. Selain itu, para pembaca juga menyatakan minat pada novel yang ditulis oleh 5 Dewa Agung. Hong Dali cukup puas dengan kemajuannya. Ya, lumayan juga, nanti, berikan masing-masing angpau 1.000 yuan lagi, dan, kudengar kamu sudah menaikkan harga pesangon untuk kelima orang itu ide yang bagus. Ya, itu ide Direktur Sun, meskipun tidak mau, Yang Ziki tidak berani mencuri pujian Sun Wenyang. Semua strategi Direktur Sun cukup berguna, Tuan muda, apakah menurutmu sebaiknya kau? Sambil berkata demikian, dia membuat gerakan menghitung uang. Selain hal-hal lain, di masa depan, Sun Wenyang ini pasti akan menjadi salah satu orang paling populer di Zhongdian. Jika dia bisa menjaga hubungan baik dengannya sekarang, akan lebih mudah untuk membicarakan berbagai hal dengannya di masa depan, bukan? Bagaimana mungkin Hong Dali tidak memberi penghargaan kepada karyawan yang cakap seperti itu? Hadiah, 5.000. Sun Wenyang segera bergegas maju dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Mulai sekarang, saya pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk menghabiskan uang sebanyak yang saya bisa. Saya pasti tidak akan mengecewakan Tuan muda. Hong Dali mendengus seperti Kasim yang mengikuti Kaisar. Ya, kamu cukup cakap, lumayan. Kemudian, dia bertanya kepada Direktur Yang, apakah ada kabar baik lainnya? Yang Ziki berkata, ya, beberapa perusahaan ingin membeli hak adaptasi TV untuk novel Dark Dragon of the Universe. Mereka menawar 500.000, tetapi saya pikir Anda mungkin membutuhkannya suatu hari nanti, jadi saya tidak berani menjualnya. Hong Dali mengangkat tangannya. Tidak menjual adalah hal yang benar untuk dilakukan, kamu melakukannya dengan baik, 5.000, oh benar, tidak ada iklan pada masa itu, sekarang membaca novel jauh lebih nyaman, kamu melakukannya dengan baik untuk masalah ini. Yang Ziki menyeka keringatnya dengan marah. Ya, tapi, Tuan muda, sudah ada lebih dari 30 perusahaan yang ingin memasang iklan di situs web kita sekarang, harganya juga tidak murah, saya sudah menghitung sebelumnya, dalam waktu sebulan, kita bisa mendapatkan penghasilan sebanyak 1 juta, bagaimana menurutmu?
Berbicara tentang hal ini, dia segera menjelaskan, saya tidak bermaksud mengatakan bahwa kita kekurangan uang sedikit ini, tetapi jika kita tidak menerimanya, mereka akan pergi ke toko buku Turki untuk memasang iklan mereka. Kita seharusnya tidak membiarkan lawan kita mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan uang, bukan? Hong Dali langsung memutuskan tanpa sepatah kata pun. Tidak, jangan terima satu pun dari mereka. Aku menggunakan situs web untuk menghambur-hamburkan uang, bukan untuk menghasilkan uang. Mengenai di mana mereka memasang iklan, apa hubungannya denganku? Tolak semuanya. Bab 145. Orang kaya baru. Ya ampun, harganya bagus sekali. 1 juta per bulan bukanlah jumlah yang sedikit. Sebelumnya, situs web kami hanya dijual seharga 2.400.000 yuan. Sekarang, iklan sebulan bernilai 1 juta, tetapi dia malah menolaknya. Yang Ziki merasa tertekan. Tetapi meskipun itu yang ada dalam pikirannya, dia tidak berani mengatakannya. Pada akhirnya, dia hanya berkata tanpa daya, baiklah, saat ini, saya tidak punya kabar baik lagi, apakah Anda punya perintah, Tuan Muda? Hong Dali mengangguk dan berkata, ya ngomong-ngomong, kelima orang itu sekarang adalah penulis tingkat Dewa Agung, kan, pasti akan sangat menarik bertemu dengan mereka. Ayo kita lakukan ini, adakan pertemuan akhir tahun untuk Zhongdian minggu ini, cari waktu yang tepat dan mintalah para penulis dengan hasil yang bagus untuk hadir. Dia berpikir sejenak dan menambahkan, mereka yang memenuhi syarat untuk hadir akan mendapatkan penggantian biaya. Selain itu, kami akan memberikan mereka tanda tangan Chu Zongqin atau Jiang Ruoyu. Ya, kami juga akan berfoto dengan mereka. Baiklah, aku mengerti. Mendengar saran Hong Dali, mata Yang Ziki berbinar. Gagasan untuk menyelenggarakan pertemuan akhir tahun bagi para penulis ini sungguh bagus. Hal ini tidak hanya dapat meningkatkan interaksi antara penulis dan editor, tetapi juga merupakan taktik yang hebat. Mereka yang hadir bahkan dapat memperoleh tanda tangan dari selebritas paling populer tahun ini dan berfoto bersama mereka. Ini pada dasarnya adalah hadiah dari surga. Memikirkan hal ini, Yang Ziki benar-benar berlutut di hadapan Hong Dali. Tuan Muda, saya sangat terkesan dengan ide Anda. Selama beberapa hari berikutnya, seiring dengan popularitas I Am a Singer dan Unexpectedly, seluruh industri literatur daring menjadi gempar. Ngomong-ngomong, toko buku daring yang berkembang hingga taraf tertentu semuanya mengadakan pertemuan tahunan untuk meningkatkan hubungan antara penulis mapan dan toko buku, dan juga untuk meningkatkan interaksi di antara mereka. Sebenarnya tidak banyak yang terjadi, tetapi seiring dengan berita yang dirilis dari Zhongdian, seluruh industri sastra daring tercengang. Tuan muda yang legendaris dan penuh rahasia akan muncul di pertemuan tahunan Zhongdian. Mereka bisa mendapatkan hadiah darinya. Meskipun uangnya mungkin tidak banyak, yang terpenting adalah kekuatan Tuan Muda itu sendiri. Selama Tuan Muda menyukai mereka, mereka akan menjadi Dewa Agung ke-6 di situs web Zhongdian. Sungguh dewa hebat yang bisa menghasilkan lebih dari 1 juta setahun. Tak hanya itu, mereka yang hadir dalam pertemuan tersebut juga bisa mendapatkan tanda tangan dan berfoto dengan selebriti papan atas saat ini. Mengambil gambar dan tanda tangan. Mereka semua adalah penulis yang menulis novel, bagaimana mungkin mereka tidak familiar dengan metode standar yang digunakan dalam novel mereka. Seorang penulis yang malang bertemu dengan selebritas paling populer saat ini karena takdir dan nasib, jatuh cinta, mendapat promosi, menjadi CEO, menikahi selebritas itu, dan mencapai puncak kehidupan. Memikirkan hal ini, bukankah mereka akan menjadi gelisah? Oleh karena itu, pertemuan tahunan pertama Zhongdian setelah itu diselenggarakan dengan sangat meriah. Itu baru hari kedua setelah Hong Dali memeriksa Zhongdian, pukul 2 siang pada hari Sabtu. Ketika Hong Dali membawa Tang Muxin beserta 9 anteknya, Lin Yanwei, Zhang Kai, Chu Zongqin, Jiang Ruoyu, dan yang lainnya ke tempat tersebut dan masuk, Direktur Yang Ziki langsung berteriak, Tuan Muda telah tiba. Suaranya melengking tinggi hingga terdengar seperti suara Kasim. Salam, Tuan Muda. Begitu mereka masuk, 5 dewa besar situs web Zhongdian berdiri di depan. Dari kiri ke kanan, masing-masing adalah naga kegelapan semesta, racun mabuk, batas langit tertinggi, pembunuh harta karun, dan senyum pengembara. Di belakang mereka adalah dewa-dewa kecil situs web Zhongdian lainnya, dan di belakang mereka adalah staf situs web Zhongdian. Dari pengaturan ini, orang bisa tahu bahwa Yang Ziki memang mengeluarkan banyak usaha. Tidak sulit bagi staf situs web Zhongdian untuk menemui Hong Dali. Oleh karena itu, mereka tidak perlu mencuri kesempatan ini dari para penulis. Bagi para penulis ini, menjadi orang pertama yang melihat Hong Dali pasti akan membuat mereka tersentuh. Begitu mereka tersentuh, akan sulit bagi orang-orang dari toko buku daring lain untuk merebut mereka. Dengan Tuan Muda Dali, dewa keberuntungan ini, para penulis hanya akan bergabung dengan toko buku daring lain jika kepala mereka ditendang oleh seekor keledai. Ya ampun, halo semuanya.
Begitu Hong Dali memasuki ruangan, dia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, seperti kepala nasi. Hadiah, semua orang 2.000. Kemudian, berbagai penulis melihat apa arti kegembiraan yang sebenarnya. Antek laki-laki di belakang Hong Dali segera membawa sebuah peti raksasa. Begitu peti itu dibuka, mereka dapat melihat tumpukan uang tunai senilai 100 yuan di dalamnya. Kemudian, dua antek perempuan masing-masing membawa mesin penghitung uang dan muncul. Swiss. Seluruh ruang tunggu dipenuhi dengan suara mesin penghitung uang yang menghitung uang. Setidaknya ada 200 lebih penulis yang menghadiri pertemuan itu, 2.000 yuan per orang akan berjumlah total 400.000. Ditambah dengan para karyawan itu, setidaknya 500.000 diberikan begitu saja. Terima kasih, tuanku. Semua penulis berlutut, benar-benar takluk padanya. Apa yang disebut orang kaya baru? Seperti inilah orang kaya baru sejati. Hanya tip saja nilainya 500.000. Dia memberikannya tanpa berpikir dua kali. Setelah selesai memberi tip kepada semua orang, Hong Dali tertawa riang dan berjalan mendekat serta berjabat tangan dengan semua orang. Ya ampun, kamu pasti naga hitam semesta, lumayan, pembunuh dewa, mu cukup menghibur. Dark Dragon of the Universe tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tuan muda, novel saya adalah Endless Universe. Sama, hahaha. Hong Dali biasanya tidak ingat siapa penulis novel yang dibacanya. Jadi, dia membuat kesalahan seperti itu di awal. Bahkan dengan kulitnya yang tebal, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Tulisannya cukup bagus, hadiah, 10.000. Seorang antek laki-laki langsung meletakkan setumpuk uang tunai di tangan Dark Dragon of the Universe. Hong Dali tidak lupa mengingatkan, semuanya, ingat. Orang ini adalah orang kaya baru. Nanti, ingat untuk memintanya mentraktir kalian semua dengan perawatan kesehatan yang besar. Tentu saja, jawab semua orang. Tang Muxin dengan lembut menarik lengan baju Hong Dali dan bertanya dengan lembut, Dali, apa maksud dari perawatan kesehatan besar? Perawatan kesehatan yang hebat berarti. Kepala Hong Dali dipenuhi keringat. Itu mengacu pada pusat perawatan kesehatan berkualitas tinggi. Melihat Tang Muxin akan bertanya lebih lanjut, Hong Dali buru-buru menjabat tangan orang berikutnya. Ya ampun, kamu pasti Drang Venom, novelmu ditulis dengan sangat baik. Hal favoritku di kelas adalah membaca novelmu, itu membantu meringankan semangatku, hadiah. 10.000 yuan lagi. Maka, dia menjabat tangan 5 orang, dan memberikan total uang sebesar 50.000. Penulis lainnya merasa iri dan cemburu, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Novel kelima penulis ini benar-benar ditulis dengan baik. Hanya dalam waktu 1 bulan, buku-buku yang dibukukan untuk novel mereka semuanya telah melampaui 100.000, dan jumlah pesanan untuk setiap bab 2 telah melampaui 20.000. Buku-buku tersebut sangat disukai oleh para pembaca. Penulis lainnya benar-benar harus mengakui bahwa kelima orang ini memang pantas mendapatkan perlakuan seperti ini. Setelah semua penulis berjabat tangan dengan Hong Dali, tibalah saatnya pidatonya. Kemudian, Hong Dali naik ke panggung dan mengucapkan satu kalimat, hari ini, kalian semua telah datang ke wilayahku, aku tidak punya banyak hal untuk dikatakan selain agar kalian semua menikmati malam ini, semuanya adalah tanggung jawabku. Kemudian, dia turun dari panggung. Suara tepuk tangan terdengar dari bawah. Mungkin dalam sejarah tepuk tangan, ini adalah yang paling keras. Banyak sekali tangan orang yang merah karena bertepuk tangan, sungguh-sungguh. Ngomong-ngomong, jika Anda melihat dewa keberuntungan berdiri di depan Anda dalam kehidupan nyata dan berbicara kepada Anda dengan cara seperti itu, Anda pasti akan bertepuk tangan sampai tangan Anda juga merah. Selama sisa waktu, para editor dan penulis berinteraksi satu sama lain dan memperbaiki hubungan mereka. Lin Yanwei, Chu Zongqin, Jiang Ruoyu, dan selebritas lainnya memberikan tanda tangan dan berfoto bersama mereka. Karena penampilan pertama, I Am a Singer, telah selesai, Jiang Ruoyu dengan tegas menandatangani kontrak 10 tahun dengan Chaiwei Entertainment, bersiap untuk mengakar di sini selamanya. Berikutnya adalah pidato oleh Direktur Yang Ziki, kemudian Direktur Zhang Wenyang, kemudian pemimpin redaksi. Namun, ada satu ciri umum, pidato mereka semua sangat singkat. Bahkan dapat dikatakan bahwa mereka hanya menggunakan beberapa tarikan napas untuk menyelesaikannya. Setelah itu, yang tersisa hanyalah merayakan dan menikmati. Dari semua pidato tersebut, pidato Zhang Wenyang adalah yang paling unik. Pada awalnya, kami mengalami berbagai kerugian karena iklan. Sekarang, orang lain datang untuk beriklan di situs web kami.
tetapi apa yang Tuan Muda kami lakukan? Dia langsung menolak, dengan kata-katanya, dia menggunakan situs web ini untuk menghambur-hamburkan uang, bukan untuk mendapatkan uang, namun, pada akhirnya, semua iklan berakhir di toko buku Turki. Saat itu, mereka menertawakan kami karena boros. Sekarang, lihat lagi, banyak penulis terkenal datang ke situs web kami karena hadiah dan pembayaran yang tinggi, sedangkan untuk toko buku Turki, karena mereka memiliki terlalu banyak iklan, para pembaca tidak tahan dan datang kepada kami. Sekarang, toko buku Turki kehilangan banyak pengunjung situs sementara pengunjung situs web kami meroket seperti roket. Apa ini namanya? Satu kalimat dari Tuan Muda lebih berharga daripada 100.000 pasukan. Dalam beberapa hari berikutnya, seluruh industri literatur daring meledak. Grup obrolan penulis toko buku lain. Penulis pertama, apakah kalian sudah melihat situs web pertemuan tahunan Zhongdian? Benar-benar menakjubkan, bukan? Sial, mereka langsung membawa peti uang tunai untuk memberikan tip kepada semua orang. Penulis kedua, saya melihatnya. Gambar-gambar itu terlalu klasik. Apa-apaan, punggung Tuan Muda terlalu tampan untuk dilihat. Penulis ketiga, kalian serius, saya hanya pernah mendengarnya, apakah ada di antara kalian yang punya fotonya untuk saya lihat? Penulis kedua mengirimkan sebuah foto. Penulis ketiga, apa-apaan ini benar-benar orang kaya baru tingkat dewa, orang kaya baru tingkat pertempuran di antara orang kaya baru tingkat dewa. Penulis keempat, kalian benar-benar punya waktu luang untuk mengobrol di sini, bukankah kalian seharusnya bergegas ke sana untuk memulai novel baru, apa yang kalian tunggu? Penulis nomor 1-100, saya hampir lupa sampai Anda menyebutkannya, ini tidak bisa ditunda, ayo sekarang. Grup obrolan pembaca toko buku Turki. Pembaca pertama, apa-apaan ini? Iklan situs web bodoh ini makin banyak. Baru kali ini saja, sudah ada 7 hingga 8 iklan yang muncul. Bagaimana kita bisa membaca seperti ini? Pembaca kedua, siapa yang masih membaca di Turki sekarang? Semua orang sudah pergi ke Zhongdian, kalian belum melihat foto-foto pertemuan tahunan mereka. Kan apa-apaan? Aku benar-benar iri pada mereka, bahkan Dewi Linianwei ada di sana, tanda tangan, berfoto bersama. Pembaca ketiga, saya juga melihatnya. Tuan Muda langsung meminta antek-anteknya untuk membawa peti uang untuk memberi tip, sungguh menakjubkan untuk dilihat, antek perempuan itu bahkan membawa 2 mesin penghitung uang ke sana. Pembaca, tips itu hanya sedikit uang. Kalian belum tahu, kan? Sekarang, di situs web Jianbao, tawaran untuk satu tanda tangan dari Dewi Linianwei telah mencapai 50.000 dan masih terus meningkat. Pembaca ketiga, 50.000. Pembaca keempat, dan dengan harga ini, stoknya juga habis, tanda tangan Dewi Linianwei. Sejak dia debut, apakah dia pernah memberi tanda tangan kepada siapapun? Tidak, kan? Hanya ada 200 lebih tanda tangan di seluruh dunia. Kalau begitu, Anda bisa bayangkan nilainya. Pembaca kedua, kalau begitu, harga tanda tangannya pasti tak masuk akal sekarang, kan? Pembaca keempat, tidak hanya itu, tahukah kamu apa yang dia tulis? Dia menulis, Tuan Muda Linianwei, 7 kata ini. Pembaca ketiga, Dewi, Pembaca keempat, jangan menangis lagi, cepatlah pergi ke sana untuk membaca novel mereka. Kudengar akan ada pertemuan tahunan lagi di paruh tahun berikutnya, dan pembaca kaya baru juga bisa datang. Konon mereka juga bisa mendapatkan tanda tangan Dewi, tapi kali ini hanya namanya saja. Pembaca kelima, orang kaya baru juga bisa pergi. Pembaca keempat, sial, orang kaya baru yang hebat telah datang, cepatlah pergi ke sana untuk mulai membaca. Jika Anda memberikan cukup banyak tip, Anda juga dapat menghadiri pertemuan tahunan. Yang terpenting adalah ada lebih banyak novel bagus di sana daripada di Turki. Pembaca kelima, saya mengerti. Bab 146. Sebagian merayakan, sebagian khawatir. Seperti kata pepatah, saat sebagian orang merayakan, pasti ada yang khawatir. Hanya dalam waktu sebulan, situs web Zhongdian menjadi terkenal, sementara di toko buku Turki, mereka mengalami masa-masa menyedihkan. Toko buku Turki, ruang konferensi besar. Liu Mingcheng dengan marah membanting meja. Kalian semua adalah sampah yang tidak berguna, toko buku Turki yang awalnya unggul, toko buku Turki dengan IP harian lebih dari 1,2 juta, lihat kalian semua, hanya dalam sebulan, lalu lintas situs telah turun ke standar seperti itu, 0,6 juta, hanya tersisa 0,6 juta, bagaimana dengan situs web Zhongdian, IP harian mereka telah melampaui 0,5 juta dan masih meningkat pesat. Berbicara sampai di titik ini, suara Liu Mingcheng seakan tercekat di antara giginya. Bukankah kalian seharusnya menceritakan padaku bagaimana ini bisa terjadi? Ketika dia menanyakan hal ini, seluruh ruang konferensi menjadi sunyi. Semua orang menundukkan kepala dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Zheng Wenhao. Liu Mingcheng menunjuk ke arah Direktur Zheng. Namamu Wenhao 1, apa sekarang,
kenapa kamu tidak Wenhao lagi? Kamu menyebabkan lalu lintas harian situs toko buku Turki turun dari 1,2 juta menjadi 0,6 juta dan masih terus menurun. Apa yang harus kamu katakan? Zheng Wenhao dengan panik mencoba menyeka keringat dinginnya. Tuan muda, sebelumnya, saya melihat Anda sedang dalam suasana hati yang buruk, jadi, saya pikir meningkatkan kinerja penjualan kami akan membuat Anda senang. Tepat pada saat itu, beberapa perusahaan ingin memasang iklan di situs web Zhongdian tetapi ditolak dan datang kepada kami. Oleh karena itu, saya pikir. Liu Mingcheng memarahi, pikirkan, kau pikir pantatmu, iklan, apakah ada yang memasang iklan seperti kalian? Aku membuka situs web tadi dan melihat seluruh layar penuh dengan iklan. Tidak hanya itu, bahkan 7 hingga 8 iklan muncul. Bagaimana kau mengharapkan pembaca untuk membaca dalam kondisi seperti ini? Apakah semua pengalaman dan akal sehatmu telah terkuras? Liu Mingcheng terus mengomel, lagi pula, mana uang iklannya? Iklannya banyak banget. Tapi mana uangnya? Kemana perginya uang itu? 4.000 sehari. Dasar brengsek, kamu cuma ngasih aku 4.000 sehari, 120.000 sebulan, dan kamu bikin toko buku online sebesar ini hancur cuma gara-gara ini. Berbicara sampai di titik ini, Liu Mingcheng hampir ingin menendang orang yang tidak berguna ini. Apakah matamu tumbuh di pantatmu? Kamu masih berani menertawakan Hong Dali sebagai anak yang hilang? Aku pikir kamu adalah anak yang hilang yang sebenarnya. Dia bangkit dari hampir tidak ada apa-apanya menjadi pencapaian hari ini dalam waktu yang singkat. Bagaimana dengan kalian? Sekarang setelah lalu lintas situs dipotong setengah dari penulis juga telah pergi. Awalnya, setiap 3 hari, ada sekitar 3.000 novel yang diperbarui. Tetapi sekarang kita hanya memiliki 1.600, dan itu karena novel-novel ini sudah dalam tahap penyelesaian. Menengok lagi situs web Zhongdian, jumlah pembaruan setiap 3 hari telah mencapai 1.200 novel dan masih terus bertambah. Liu Mingcheng semakin marah saat dia berbicara. Saat itu, kamu mengatakan kepadaku bahwa biaya iklan itu tidak sedikit, uangnya sudah sampai di depan pintu rumah mereka, tetapi dia masih menolaknya, pasti ada yang salah dengan otaknya, aku melihat bahwa kamu adalah si idiot dengan sesuatu yang salah di otaknya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Zheng Wenhao benar-benar putus asa. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan kehilangan jabatan direkturnya. Dia harus segera memikirkan rencana. Tuan muda, saya benar-benar ingin mendapatkan lebih banyak uang untuk membuat Anda bahagia. Kalau begitu, mari kita hapus iklan-iklan itu. Kamu baru berpikir untuk menghapus iklan itu sekarang. Liu Mingcheng memang tuan muda kedua dari keluarga Liu. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan saudaranya Liu Mingxin, dia memang memiliki kemampuan untuk mengurangi kerugiannya. Hapus semua iklan dan ubah metode pembayarannya menjadi sama dengan milik Zhongdian. Kalau begitu, aku ingin banyak iklan untuk mempromosikan situs web kita. Tapi, seluruh tubuh Zheng Wenhao basah kuyup. Kalau begitu kita akan. Dia berkehendak selama setengah hari sebelum akhirnya mengumpulkan keberaniannya dan berkata, kalau begitu kita tidak akan punya sumber pendapatan. Liu Mingcheng sangat marah hingga ia melompat. Pendapatan, beraninya kau menyebut pendapatan padaku, toko buku Turki yang begitu besar telah sampai pada tahap ini karena kalian, dan beraninya kau menyebut pendapatan padaku, jika kalian punya pendapatan, lalu siapa yang akan membayar kerugianku, siapa yang akan bertanggung jawab? Ini. Zheng Wenhao sama sekali tidak bisa berkata apa-apa sekarang. Karena keputusannya yang salah, lalu lintas situs toko buku Turki langsung menyusut hingga setengah dari ukuran aslinya. Dia tidak bisa berbicara untuk keluar dari situasi ini meskipun tubuhnya penuh dengan mulut. Pada akhirnya, dia hanya berkata tanpa daya, oh oke, aku mengerti. Jika lalu lintas situs tidak meningkat dalam 2 bulan, kalian semua bisa keluar dari sini. Liu Mingcheng membanting pintu dengan keras. Sekelompok sampah yang tidak berguna. Mengenai betapa tertekannya Liu Mingcheng, Hong Dali tentu saja tidak mengetahuinya. Bahkan, dia tidak pernah menganggap Liu Mingcheng sebagai saingannya. Setelah melihat saudaranya Liu Mingxin, Liu Mingcheng tampaknya tidak menjadi ancaman tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Itu seperti bagaimana seorang tuan muda kaya yang bisa memeluk seorang selebriti setiap hari tidak akan melirik seorang pelacur. Lagi pula, perbedaan kualitas di antara keduanya terlalu besar. Oleh karena itu, saat ini, Hong Dali sedang berada di lantai 9 gedung Chen Hui dengan gembira melakukan syuting untuk episode kedua Unexpectedly. Masih antek laki-laki dengan suara yang agak dalam, episode ini disponsori dan disiarkan oleh situs web Zhongdian. Hong Dali, tujuan kami adalah Lautan Bintang. Tidak diragukan lagi, begitu episode ini dirilis, lalu lintas situs web Zhongdian pasti akan meningkat tajam. Selama syuting film Unexpectedly, wajah Hong Dali tampak konyol namun imut saat dia setengah membuka matanya dan menatap seperti ikan mati, berkata, namaku Wang Dacui, dan hari ini adalah hari untuk wawancaraku, aku pasti akan mendapatkan posisi ini.
Saat dia berkata demikian, dia melihat ke arah antek laki-laki yang agak gemuk di sampingnya. Antek laki-laki itu tidak hanya memakan bekal makan siang, tetapi dia juga mengorek hidungnya pada saat yang sama. Jenis pecundang yang gemuk dan bulat ini juga berani datang dan bersaing denganku, dia pasti mencari kematiannya sendiri. Kemudian, seorang antek wanita yang tampak manis segera berjalan mendekat. Opa, gelombang ini berat untukmu Mawah, kau harus berusaha sebaik mungkin untuk wawancaramu nanti. Petik 2. Hong Dali menatap dengan mata ikannya yang mati, sedikit membuka mulutnya, dan mengusir antek perempuan itu dengan tatapannya. Hehe, hahaha. Ketika alur ceritanya sudah mencapai titik ini, orang-orang di sekitar sudah tertawa terbahak-bahak. Tang Muxin memegang perutnya dan tertawa. Dali, bagaimana kamu bisa memikirkan skenario seperti itu? Hehe, ini sangat lucu sampai-sampai membuatku ingin bunuh diri, hahaha. Hong Dali, yang sudah selesai syuting, berkata dengan wajah tenang, oh, tingkat toleransimu sangat rendah. Wawancara dimulai. Seorang antek laki-laki lain dengan wajah menakutkan, apa spesialisasimu? Sikap seperti ini, apakah dia meremehkanku? Aku benar-benar ingin memberitahunya dengan lantang dari mana aku berasal. Hong Dali menyilangkan tangannya, ekspresinya seolah-olah dia adalah seseorang yang sangat mengesankan. Aku adalah pemegang penghargaan kelas 1 dari jurusan Manajemen Keuangan Universitas Tianjin, Negeri Surgawi. Ah! Si antek laki-laki menundukkan kepalanya di meja kantor. Aku berlutut padamu. Pemandangan berubah. Tapi yang sebenarnya kukatakan adalah, wajah Hong Dali tampak lesu dan murung. Aku dari Fakultas Mekanika Traktor, jurusan traktor genggam. Orang-orang di sekitar pun tertawa terbahak-bahak lagi. Tak lama lagi, aku akan mendapat kenaikan gaji, dipromosikan, menjadi CEO, menikahi wanita kaya dan cantik, dan mencapai puncak kehidupan, memikirkannya saja membuatku sedikit gembira. 2 jam kemudian, Hong Dali meregangkan pinggangnya. Ah, syutingnya akhirnya selesai. Dia terengah-engah dan menatap aneh ke arah orang-orang di sekitarnya. Ada apa dengan ekspresi kalian, ada yang salah? Tang Muxin tertawa sampai tidak bisa menegakkan punggungnya. Dali, kamu terlalu berbakat, kamu benar-benar bisa membuat lelucon. Video wawancara yang sederhana seperti itu menjadi sangat menarik karena ide-idemu, hehe. Saat dia berkata demikian, dia melompat ke sisi Hong Dali dan mengulurkan tangannya yang kecil dan lembut untuk mencubit wajah Hong Dali. Bagaimana kamu bisa memikirkannya? Cepat, katakan padaku, katakan padaku. Lepaskan, lepaskan, rasa sakit ini. Hong Dali buru-buru melepaskan diri dari cengkeraman iblis Tang Muxin. Kehidupan yang gagah berani tidak perlu dijelaskan. Ceh, berpura-pura misterius. Tang Muxin cemberut. Namun, bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang gadis yang polos dan polos. Dengan sangat cepat, dia tersenyum lagi dan bertanya, Dali, kamu benar-benar jahat, lalu lintas situs toko buku Turki sudah cukup rendah, dan sekarang, dengan iklan situs web Zongdian ini, kamu membuat mereka semakin jatuh, mengapa aku tidak menyadari bahwa kamu begitu pintar terakhir kali? Bagaimana aku bisa hidup jika aku membiarkanmu melihatku? Hong Dali melakukan sedikit pemanasan untuk melatih otot dan tulang di tubuhnya dan berkata, baiklah, aku akan menyerahkan tahap akhir produksi kepadamu, Sister Kai. Tuan muda, jangan khawatir, saya sudah menyiapkan semuanya. Zhang Kai tersenyum dan berkata, Tuan muda, apakah Anda berencana untuk jalan-jalan, biarkan Yan Wei mengikuti Anda, dia tidak ada urusan di sini. Setelah menyelesaikan kalimat ini, dia tiba-tiba berkata lagi, oh benar, Chu Zongqin datang mencari Anda tadi, saya tidak tahu untuk apa. Hong Dali berkata dengan aneh, Chu Zongqin, apa yang dia inginkan dariku? Tidak mungkin dia ingin bermain-main denganku. Ngomong-ngomong, aku tidak tertarik pada laki-laki. Terlepas dari itu, Hong Dali harus mengakui bahwa Chu Zongqin memang memiliki karakter yang cerdas. Hong Dali berkata, minta dia untuk datang ke sini terlebih dahulu. Tidak lama kemudian, Chu Zongqin dengan tekun berlari mendekat. Begitu melihat Hong Dali, dia langsung membungkuk dan berkata, Tuan muda, saya di sini. Bagaimana latihanmu 2 hari ini? Lawanmu tidak lemah, jangan harap aku akan melindungimu setiap saat. Dia langsung memblokir kemungkinan untuk topik ini. Jika tidak akan menarik jika dia menggunakan metode semacam ini setiap kali dalam pertunjukan. Apa yang kamu inginkan? Anehnya, Chu Zongqin tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang, saya seorang penyanyi. Oh, seperti ini. Ketika saya sedang beristirahat setelah selesai berlatih, saya melihat Weibo dan kebetulan melihat bahwa, di putaran keempat barat Tianjin, di sudut barat daya, ada kebun binatang swasta yang tampaknya mengubah layanan bisnisnya. Kebun binatang itu berencana untuk menjual hewan-hewannya. Oleh karena itu, saya bertanya-tanya, karena Tuan muda suka memelihara anjing, Anda pasti menyukai hewan lain.
Kesempatan seperti itu cukup langka, jadi saya segera datang untuk memberi tahu Anda. Setelah selesai, dia tidak lupa menambahkan, hehe, ngomong-ngomong, saya kenalan pemilik kebun binatang itu. Jika Tuan Muda tertarik, saya dapat membantu Anda menghubunginya. Oh, setelah mendengar berita Chu Zongqin, mata Hong Dali langsung berbinar seperti bola lampu. Serius, luar biasa, beritamu terlalu luar biasa, kupikir memelihara anjing saja tidak cukup menarik. Hahaha, bagus, hadiah, 20.000. Terima kasih, tuanku. Seorang pria tua yang berpengalaman seperti Chu Zongqin tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang baik ini. Dia langsung berkata, saya telah menerima banyak bantuan dari Anda, karena itu, saya juga harus menunjukkan rasa terima kasih. Kalau begitu, haruskah saya menghubunginya sekarang? Baiklah, cepatlah. Hong Dali tertawa terbahak-bahak. Ya ampun, hewan-hewan dari kebun binatang swasta yang dijual, ini sungguh tidak buruk, biaya untuk memberi mereka makan sehari saja seharusnya cukup mahal, bukan? Kali ini, area luar Gunung Tianjing dapat dimanfaatkan dengan baik, haha. Mendengar Hong Dali menyebutkan daerah luar Gunung Tianjing, mata Tang Muxin pun berbinar. Dali, kamu benar-benar hebat ketika kamu ingin membeli daerah luar Gunung Tianjing. Kupikir itu hanya karena kamu ingin menghambur-hamburkan uang, tapi sekarang, dari kelihatannya, jika kamu membeli lebih banyak hewan, kamu bisa membangun kebun binatang kecil di sana atau semacamnya, itu seharusnya ide yang cukup bagus, setidaknya akan menuai hasil. Hong Dali berkata, tidak perlu terburu-buru untuk mendapatkan hadiah, setelah Chu Tua menghubungi pemiliknya, mari kita pergi dan melihat binatang buas terlebih dahulu. Dengan sangat cepat, Chu Zongqin dengan tekun berlari kembali, tersenyum, dan berkata, Tuan Muda, saya telah menghubunginya, pemiliknya bertanya kapan kita bisa pergi, dia akan datang dan menjemput kita. Hong Dali suka pergi ke kebun binatang untuk melihat binatang sejak kecil. Dia pasti tidak akan menyia-nyiakan kesempatan seperti itu. Ada yang perlu ditanyakan, kita pergi sekarang. Bab 147. Donald Bebek. Suasana hati Chu Zongqin sekarang cukup baik. Ini hanyalah berita kecil, dan mendapatkan tip dari Tuan Muda hanyalah masalah kecil, yang penting adalah dia membuat Tuan Muda senang. Lain kali, dia pasti akan mendapatkan hadiah besar. Orang macam apa Hong Dali itu? Tipe yang bisa memberikan ratusan ribu uang sebagai tip. Dewa keberuntungan. Dia pasti tidak akan kehilangan apapun dengan mengikuti orang seperti itu. Mengenai bermain-main dengan Hong Dali dengan cara yang gila meskipun dia sudah berusia lanjut, Chu Zongqin tidak pernah menganggapnya sebagai masalah. Tuan Muda jelas merupakan reinkarnasi dari Dewa Keberuntungan. Kalau dipikir-pikir, Hong Dali bahkan akan berusia beberapa ribu tahun lebih tua darinya. Saat Chu Zongqin diam-diam merasa senang untuk dirinya sendiri, Hong Dali menyeringai dan bertanya, apakah temanmu bisa diandalkan, mengapa dia tiba-tiba berhenti, apa masalahnya? Tang Muxin berkata, Zoom pribadi, tanahnya saja seharusnya bernilai cukup banyak uang, kan, kenapa dia berhenti? Dapat diandalkan, dia benar-benar dapat diandalkan. Chu Zongqin berkata perlahan, sebenarnya, mengenai temanku ini, keluarganya cukup kaya, dan dia juga menyukai binatang, karena itu, dia berinvestasi di kebun binatang ini, sejujurnya, aku tidak menyangka dia akan menjual binatang-binatang itu juga, namun, dia tidak menjelaskan secara rinci melalui telepon tadi, kupikir karena kita akan pergi ke sana, tidak perlu menanyakan rinciannya. Hong Dali melihat pemandangan yang terbang di luar jendela, mengangguk dan berkata, ya, kita bisa bertanya padanya saat kita sampai di sana, sebenarnya, aku lebih tertarik pada hewan-hewan itu. Saat dia berkata demikian, wajahnya penuh kegembiraan. Dia bertanya, apakah ada harimau, singa, panda, dan semacamnya? Kalau saja dia mampu menuntun seekor harimau ke jalan, itu pasti akan menjadi pemandangan yang luar biasa. Chu Zongqin berpikir sejenak dan berkata, aku sudah lama tidak ke sana, jadi aku tidak yakin, namun, mengingat skala kebun binatangnya, seharusnya ada beberapa spesies langka di dalamnya, jika tidak, tidak akan ada banyak pengunjung di sana sejak dulu. Hong Dali tertawa terbahak-bahak. Haha, itu benar, bagus sekali, bagus sekali. Tak lama kemudian, mobil itu melambat dan berhenti. Pengemudi, Wang Mingyu, berbalik dan berkata, Tuan Muda, kita sudah sampai. Saat rombongan itu turun dari mobil dengan anggun, seorang paman setengah baya berusia sekitar 50 tahun bergegas menyambut mereka. Begitu melihat Hong Dali, dia menyapa, Tuan Muda, Anda sudah tiba, silakan masuk. Paman ini cukup gemuk, mengenakan setelan jas yang perutnya menonjol keluar dan memperlihatkan ikat pinggangnya. Hong Dali yakin bahwa pria ini bahkan tidak bisa melihat ujung kakinya sendiri. Hong Dali senang saat dia memanggilnya Tuan Muda dan dengan tegas menghadiahinya. Ya, hadiah, 10.000, bagaimana aku harus memanggilmu? Paman itu membungkuk dan berkata, nama saya Tang Ya, Tuan Muda,
Anda dapat memanggil saya Tang Sanzang I atau Donald Duck II. Merupakan suatu kehormatan bagi saya bahwa Tuan Muda dapat meluangkan waktu dari jadwal sibuk Anda untuk berkunjung. Ya ampun, ngomong-ngomong, saya sudah lama mendengar tentang Tuan Muda tetapi tidak pernah berkesempatan untuk bertemu langsung dengan Anda. Sekarang setelah saya melihat Anda hari ini, Anda memang seekor naga di antara manusia. Luar biasa, sungguh luar biasa, hahaha. 9 antek di belakang Hong Dali hampir mengalami kelumpuhan saraf wajah karena mendengarnya berbicara. Keterampilan menjilat orang ini berada pada level tertinggi. Mereka harus belajar darinya di masa depan. Hong Dali mengikutinya masuk. Mulutmu benar-benar bisa bicara, ngomong-ngomong. Donald Duck, apakah kamu berencana menjual semua hewan itu? Ceritanya panjang. Tang Ya membawa mereka ke dalam ruang konferensi dan mengundangnya untuk duduk di kursi utama. Dia duduk di satu sisi, menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak ingin menjualnya, aku sudah mencintai binatang sejak aku masih muda. Kalau tidak, aku tidak akan membuka kebun binatang ini. Melihat anjing-anjing liar kelaparan, aku lebih suka makan lebih sedikit untuk membeli makanan bagi mereka. Kemudian, setelah berdagang, aku menghasilkan banyak uang dan membeli sebidang tanah untuk membangun kebun binatang yang ada di sini. Kata-katanya cukup tulus, Hong Dali merasa bahwa dia mirip dengan dirinya sendiri. Dia mengangguk dan berkata, memang, hewan adalah sahabat manusia. Lalu, mengapa kamu menjualnya sekarang? Tang Ya tertawa getir, mengeluarkan peta, dan berkata, saya tidak punya pilihan, Tuan Muda, lihatlah, ini adalah peta kota Tianjing kita. Dalam beberapa tahun terakhir, hanya di area di lingkar keempat barat saja, sudah ada 3 taman baru yang dibuka. Orang biasa seperti saya jelas tidak bisa melawan taman-taman milik negara ini. Sebenarnya, pada awalnya, harga tiket saya murah, oleh karena itu, jumlah pengunjung masih bisa diterima. Saya bisa mendapatkan sekitar 1 juta atau lebih per tahun, meskipun tidak banyak, itu cukup untuk hidup. Tetapi sekarang, orang-orang lebih suka menghabiskan lebih banyak uang untuk berkerumun di taman-taman besar itu. Lagi pula, di sana jauh lebih menyenangkan. Ada banyak hal untuk dilihat dan dimainkan, tidak seperti di sini, hanya ada binatang yang bisa dilihat, mereka hanya perlu berjalan 1 putaran, dan itu saja, jadi wajar saja, orang-orang tidak suka datang ke sini lagi. Ketika dia selesai berbicara, Hong Dali sepenuhnya memahami situasinya. Terus terang saja, dia hanya punya satu layanan di sini, yaitu binatang. Ukurannya juga tidak cukup besar, pengunjung hanya perlu berjalan 1 putaran, itu saja. Paling-paling, mereka hanya bisa mengambil beberapa gambar sebagai kenang-kenangan. Dikombinasikan dengan dampak dari taman-taman besar itu, Tang Ya tentu saja tidak bersenang-senang. Lalu, Donald Duck, bagaimana spesies hewan-hewannya, hewan apa saja yang ada di sini? Pada akhirnya, Hong Dali masih harus melihat spesies hewan-hewan tersebut sebelum memutuskan. Jika spesiesnya tidak banyak dan yang tersisa hanya hewan-hewan biasa, ia tetap akan membelinya dan menganggapnya sebagai amal. Namun, sikapnya tidak akan sebaik sekarang, ia adalah orang yang menghasilkan puluhan ribu setiap menit, ia tidak punya waktu untuk disia-siakan di sini. Berbicara tentang binatang, kata-kata Tang Ya mengalir tanpa henti. Spesies di sini cukup lengkap, dari harimau dan singa, monyet dan orangutan, lalu elang, burung nasar abu-abu, burung merak, dan burung pegar, semuanya ada banyak sekali. Kalau bukan karena kebun binatang saya memang punya banyak binatang dan tiketnya juga murah, saya pasti sudah bangkrut sejak lama. Tuan Muda, tidakkah Anda setuju? Mendengar bahwa ada harimau dan singa, mata Hong Dali berbinar. Ya, lumayan, bahkan ada harimau dan singa. Tang Ya berkata, ya, ada, ngomong-ngomong, itu karena keberuntunganku cukup bagus. Menyebutkan ini, wajah Tang Ya penuh dengan kebanggaan. Aku membuka kebun binatang ini cukup lama, saat itu, harimau tidak selangka sekarang, negara tidak ketat dalam pengendaliannya. Ketika mereka mendengar bahwa aku ingin berinvestasi, otoritas terkait bahkan memberiku sertifikat budidaya hewan, mereka memberiku hak untuk memelihara hewan berukuran besar seperti harimau dan singa secara pribadi. Saat dia berbicara, dia buru-buru mengeluarkan beberapa sertifikat dari tas kantornya. Tuan Muda, lihatlah ini adalah kredensial untuk memelihara harimau, ini untuk singa, ini untuk gajah, dan oh, ada juga yang ini yang paling berharga, kredensial untuk memelihara panda. Kau bahkan punya izin untuk memelihara panda. Tang Muxin tercengang, ia meraih siku Hong Dali dan mengguncangnya dengan keras. Dali, bisakah kau membiarkanku memelihara panda? Dengan begitu, ia bisa bertarung dengan Xiao Baiku. Hong Dali, baiklah, kalau begitu, apakah ada panda di sini? Panda. Mereka gemuk, lucu, dan menggemaskan, bukan? Yang terpenting, mereka punya sertifikat untuk memeliharanya. Di kehidupan sebelumnya, Hong Dali tidak yakin dengan hal-hal semacam ini. Namun, di sini, dengan kredensial ini, dia pasti bisa membesarkan mereka sendiri.
Begitu dia membayangkan seekor panda gemuk merangkak di kamar tidurnya di rumah, air liurnya hampir menetes. Sayangnya, Tang Ya menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Sayang sekali saya tidak punya panda di sini, panda terlalu langka, bahkan dengan kredensial itu, sulit menemukan panda yang mau dibesarkan oleh manusia. Tang Muxin, sayang sekali, andai saja ada panda di sini. Apa yang kau katakan memang masuk akal. Hong Dali menyentuh dagunya dan berkata, tidak apa-apa, tidak perlu terburu-buru, jika ada kesempatan, aku akan menanyakannya. Sambil berbicara, dia berdiri dan berkata, baiklah, mari kita lihat hewan-hewan itu, ya ampun, mendengarmu berbicara tentang mereka membuatku sedikit ingin melihatnya, haha. Tang Ya buru-buru bangkit. Baiklah, aku akan membawamu menemui mereka sekarang, Tuan Muda, silakan lewat sini. Mereka meninggalkan ruang konferensi dengan Tang Ya yang memimpin. Sambil berjalan, ia memperkenalkan tempat itu kepada Hong Dali. Saya membeli sebidang tanah ini ketika saya memutuskan untuk membangun kebun binatang, jika bukan karena ini, kebun binatang saya pasti sudah dirobohkan dan dipindahkan sejak lama. Sekarang, ada lebih dari 60 jenis hewan di sini, totalnya, ada sekitar 500 lebih hewan. Saat mereka berbincang, mereka tiba di hamparan rumput yang luas dengan beberapa anak anjing berguling-guling di tanah. Tang Ya berkata, anak-anak anjing ini sangat baik hati, kamu bisa menyentuh dan memeluk mereka sepuasnya, anak-anak menyukainya. Kemudian, mereka melanjutkan perjalanan. Beberapa langkah kemudian, mereka sampai di akuarium ikan mas. Ikan mas yang cantik berenang berpasangan dan bertiga di dalam akuarium, banyak di antaranya bahkan Hong Dali tidak tahu namanya. Namun, hal ini tidak memengaruhi mereka untuk melihatnya. Hong Dali melihat dan berkata, lumayan, kita bisa bawa pulang saja, ayah dan ibu pasti suka. Setelah akuarium ikan mas, tibalah saatnya taman burung. Mereka berjalan dan melihat pada saat yang sama. Hanya dalam waktu 2 hingga 3 menit, Hong Dali telah melihat burung merak, burung beo, dan burung-burung cantik lainnya. Ia bahkan melihat 2 elang yang berbicara sepanjang 1 meter, mata mereka menatap dingin ke arah sekelompok orang. Ketika mereka melihat Hong Dali melihat mereka, mereka dengan kasar melebarkan sayap mereka. Ketika mereka membuka, lebar sayapnya mencapai 2 meter atau lebih, hampir mengerikan. Haha, bagus, kawan baik. Hong Dali tertawa keras, mengekspresikan kepuasannya. Mereka terus berjalan maju. Di depan ada area untuk hewan peliharaan. Ini adalah dunia anjing. Tidak hanya anjing-anjing yang dibawa Hong Dali sebelumnya. Meskipun kebun binatang itu tidak tampak terlalu besar, spesies anjingnya cukup lengkap. Ada anjing Dachshund, anjing gembala, anjing Great Pyrenees, anjing Dalmatian, dan sebagainya. Salah satu anjing Great Pyrenees adalah yang paling patuh. Ia membiarkan Hong Dali menyentuhnya dan tidak membuat suara apapun, hanya tidur di sana. Ketika ia merasa nyaman dengan sentuhan itu, ia bahkan membalikkan badan dan memperlihatkan perutnya, menyebabkan Tang Muxin berdeguk. Ada juga beberapa jenis hewan kecil lainnya seperti monyet, kucing, dan sebagainya. Semuanya sangat menggemaskan. Seekor kucing putih yang sangat menggemaskan langsung bergoyang saat melihat Hong Dali berjalan ke arah mereka sambil mengeong kepadanya. Tang Ya buru-buru memperkenalkan. Ini kucing Scottish Fold, kucing kecil ini lahir tahun ini pada tanggal 18 Januari, usianya baru 4 bulan sekarang, dia agak pemalu dan rakus, tapi aku heran apa yang salah dengannya hari ini, dia sebenarnya tidak takut saat melihatmu, ini sungguh mengejutkan. Bab 148. Jagung Capricorn. Hehe, si kecil ini cukup menyenangkan, apakah dia Capricorn? Kucing putih kecil ini cukup lucu, semakin Hong Dali melihatnya, semakin Hong Dali menyukainya. Dia tertawa dan mengulurkan jarinya ke arahnya. Apakah kamu menyukaiku? Kucing Scottish Fold putih kecil ini mendengar kata-kata Hong Dali dan mengulurkan cakar kecilnya dengan bantalan merah muda dan meletakkannya di jari Hong Dali. Kemudian, ia mengeong lagi. Hahaha, ini benar-benar menyenangkan. Saat Hong Dali melihat sekeliling dan melihat beberapa potongan jagung tidak jauh, mungkin untuk memberi makan hewan, dia langsung memberi nama pada kucing itu. Mulai sekarang, namamu adalah Jagung, hehe. Meong gelombang-gelombang, kucing putih kecil itu mengeong lagi, tampak puas. Tunggu di sini dulu, ya, aku akan kembali setelah selesai berkeliling. Setelah menenangkan kucing kecil bernama Kon, Hong Dali menjentikkan jarinya dan berkata, ayo kita lanjutkan melihat-lihat. Selain taman hewan peliharaan, ada taman singa dan harimau. Harus dikatakan, meskipun kebun binatang itu hampir bangkrut, Tang Ya masih mengelolanya dengan cukup baik. Kebun binatang itu cukup bersih, dan dari warnanya, makanan untuk singa dan harimau itu juga lumayan. Harimau dan singa berjalan santai di dalam ruangan yang ditutupi panel kaca, sama sekali tidak takut pada orang asing. Seekor harimau bahkan melangkah dengan angkuh ke arah Hong Dali dan menggaruk punggungnya di peron di samping.
Haha, Donald Duck, sepertinya kamu sangat disukai oleh para binatang. Hong Dali tidak dapat menahan keinginannya untuk menyentuh bulunya yang indah, tetapi dihentikan oleh panel kaca. Namun, segera setelah itu, Hong Dali menatap ke satu arah seolah-olah dia telah menemukan benua baru. Seekor anak harimau, ternyata ada seekor anak harimau di sini. Mengikuti pandangannya, memang ada seekor anak harimau kecil berusia sekitar 2 hingga 3 bulan di sudut ruangan. Ia berbaring di lantai sambil minum susu. Tang Ya buru-buru berkata, aku dengan santai memberi anak harimau ini nama Tigre, ia sebenarnya punya 3 saudara laki-laki lain, tetapi mereka dibeli oleh sirkus saat mereka baru lahir, sekarang hanya tinggal satu, hatiku sangat sakit. Nama yang bodoh, kedengarannya tidak bagus sama sekali. Dia dengan tidak sopan mengubah namanya. Aku akan memberinya nama. Dia menyentuh dagunya, berpikir sejenak, dan segera, matanya berbinar. Dia teringat film Prancis lucu yang dia tonton di kehidupan sebelumnya yang berjudul Ruby dan Quentin. Salah satu pemeran utama pria sangat menarik. Dia menepuk pahanya dan memutuskan. Dia akan dipanggil Quentin mulai sekarang, bro haha. Nama yang bodoh sekali. Tang Muxin menutupi wajahnya. Bahkan Tigre terdengar lebih baik. Hehe, namaku Quentin, dan aku dari Montargis, ini sudah cukup. Hong Dali tertawa terbahak-bahak dan berkata, lain kali, aku akan membawanya keluar dan pergi berbelanja. Ya ampun, dengan Quentin yang memimpin di depan, aku bisa merasakan betapa mendominasinya itu hanya dengan memikirkannya. Mereka berjalan dan berbicara pada saat yang sama. Setelah meninggalkan Taman Harimau dan Singa, mereka tiba di Gunung Beruang. Seekor beruang hitam yang sangat naif duduk di bawah, menatap Hong Dali dan kelompoknya dengan bodoh. Ada juga beberapa yang berbaring malas di tanah sambil menguap. Tempat menarik terakhir adalah Gunung Monyet. Di sana terdapat sedikitnya 10 ekor monyet yang berlarian di mana-mana. Salah satu yang paling menarik adalah monyet yang ekornya sangat panjang. Mereka sering menggunakan ekor temannya sebagai ayunan, yang membuat Tang Muxin tertawa cekikikan. Yang paling menakutkan adalah orangutan hitam. Hong Dali tidak pernah menyangka bahwa orangutan bisa sebesar itu, ia seperti gunung kecil. Ketika ia melihat begitu banyak orang memperhatikan dirinya, satu-satunya reaksinya adalah dengan malas menggali hidungnya. Hong Dali tak kuasa menahan diri untuk memuji. Ngomong-ngomong, Donald Duck, hewan-hewan di sini cukup lengkap. Sungguh mengejutkan bahwa kebun binatang swasta seperti milikmu benar-benar bisa memelihara begitu banyak hewan. Donald Duck tertawa dan berkata, hehe, kebetulan saya bertemu dengan masa-masa indah, waktu tempat ini baru dibangun, memelihara hewan masih sangat sederhana, selama lebih dari 10 tahun ini, hewan-hewan yang berharga semakin berkurang jumlahnya, betapapun hebatnya mereka, sulit untuk mengadopsinya, ditambah lagi dengan dampak dari taman-taman milik negara itu dan saya tidak rela membiarkan hewan-hewan ini kelaparan, saya hanya bisa mencari orang kaya yang baik hati untuk mengambil alih mereka. Kata-kata Tang Ya sangat tulus, Hong Dali sama sekali tidak meragukan niatnya, sekelompok besar hewan, semua bulunya berkilau. Hanya dengan sekali lihat, dia tahu bahwa persediaan makanan mereka pasti cukup baik. Setelah mereka selesai berbicara, Tang Ya membawa Hong Dali dan kelompoknya kembali ke ruang konferensi. Setelah mereka duduk, dia melanjutkan, ngomong-ngomong, aku tahu tidak akan mudah menemukan seseorang untuk mengambil alih mereka, lagi pula, jumlahnya terlalu banyak, seharusnya tidak masalah jika hanya ada beberapa spesies. Beberapa orang kaya mungkin bersedia membeli mereka pulang untuk melihatnya saat mereka tidak punya kegiatan, tetapi dengan begitu banyak hewan di sini, segalanya menjadi lebih sulit, mereka tidak dapat membuka kebun binatang dan juga tidak dapat menempatkan mereka di rumah. Selain itu, jika aku hanya menjual yang paling berharga, sisanya mungkin akan mati kelaparan, lagi pula, hanya sedikit orang yang bersedia membiarkan mereka kembali ke alam liar, itu sama saja dengan beramal, itu tidak mudah. Kita harus mengakui, Tang Ya menyatakan fakta dan tidak mencoba membujuk Hong Dali agar membelinya terlebih dahulu. Hewan-hewan sebanyak itu, lebih dari 600 ekor dengan berbagai ukuran, jika yang berharga sudah terjual, tidak akan ada yang membeli sisanya. Namun, Tang Ya tidak punya cukup uang untuk terus memberi mereka makan. Oleh karena itu, ia hanya punya 2 pilihan saat itu. Satu adalah melepaskan mereka kembali ke alam liar, yang lain adalah menunggu sampai mereka mati karena kelaparan. Hewan-hewan ini terbiasa tinggal di kebun binatang, kemampuan mereka untuk berburu makanan praktis hilang. Jika mereka dilepaskan kembali ke alam liar, hasilnya sebagian besar dari mereka akan tetap mati karena kelaparan. Tang Ya menggelengkan kepalanya tanpa daya. Saya khawatir, sangat khawatir, oleh karena itu, ketika saya mendengar bahwa Tuan Chu mengikuti Tuan Muda baru-baru ini, berdasarkan fakta bahwa saya pernah melihatnya sebelumnya, saya hanya bisa meminta bantuannya untuk mengenalkan Anda kepada saya harap Tuan Muda tidak akan menyalahkannya. Chu Zongqin, yang berdiri di samping, sedikit malu. Tuan Muda, masalah ini, saya benar-benar tidak punya pilihan.
Ya, tidak apa-apa. Lain kali, jangan berputar-putar, katakan saja langsung padaku jika ada yang ingin kau katakan. Hong Dali sama sekali tidak mempermasalahkan hal ini. Ia hanya bertanya, pertanyaannya, hewan-hewan ini, jika aku membelinya, di mana aku harus menaruhnya? Bahkan jika aku mulai membangun tempat sekarang, itu juga akan membutuhkan waktu, kan? Masalah ini, Tang Ya berpikir sejenak. Ini bukan masalah kecil. Jika tidak ada tempat bagi mereka untuk tinggal, mustahil untuk membeli mereka. Tidak mungkin mereka semua bisa ditempatkan di dalam kandang, kan? Pada akhirnya, Tang Ya menggertakkan giginya dan berkata, saya masih punya waktu persiapan sekitar 2 bulan sebelum saya harus mulai mengubah bisnis di sini. Dalam 2 bulan ini, jika Tuan Muda setuju, Anda masih bisa membiarkan mereka tinggal di sini. Ada peternak yang tersedia di sini. Setelah 2 bulan, tempat Anda mungkin sudah siap. Kemudian, kita bisa langsung memindahkan mereka ke sana. Terakhir, dia tidak lupa menambahkan, jika Tuan Muda tidak keberatan, saat itu, Anda dapat langsung membawa kembali para peternak itu. Anda hanya perlu mengubah sedikit kontraknya. Gaji mereka 1.200 yuan sebulan, dan Anda hanya perlu menyediakan makan siang mereka. Oke, sekarang bahkan para peternak juga sudah siap, ini menghemat banyak masalah bagi Hong Dali. Dia langsung berkata, kalau begitu, sudah diputuskan. Mengenai hewan-hewan itu, berapa biaya untuk membeli semuanya? Kamu harus tahu bahwa pembeli sepertiku sulit ditemukan. Saya tahu, saya tahu. Mendengar bahwa Hong Dali telah setuju, Tang Ya sangat gembira. Tuan muda ini adalah seorang pemboros yang terkenal, dia tidak pernah menarik kembali kata-katanya sebelumnya. Dia langsung mengeluarkan formulir laporan, menyerahkannya, dan berkata, semua akun spesifik ada di sini, saya telah menetapkan harga sesuai dengan harga terendah di pasar saat ini, kita semua pecinta binatang, saya pasti tidak akan memanfaatkan Anda, Tuan muda. Hong Dali pasti tidak akan mau membaca formulir semacam ini. Dia langsung melemparkannya ke Ling Xiaoyi. Xiaoyi, bantu aku melihatnya. Ling Xiaoyi mengambil formulir itu dan memeriksanya dengan saksama. Dia mengangguk dan berkata, Tuan muda, menurut perkiraan saya, total harganya sekitar 2,7 juta, harga yang dimintanya sangat wajar. Kalau begitu, tidak apa-apa. Hong Dali langsung memutuskan. Aku akan memberimu 3 juta yuan, 2,7 juta adalah milikmu, 0,3 juta adalah untuk biaya makanan hewan, jika uangnya tidak cukup, kamu yang membayarnya terlebih dahulu, kemudian, lain kali hitung saja semuanya. Tang Ya buru-buru mengeluarkan kontrak itu. Baiklah, Tuan Muda memang terus terang, Tuan Muda, Anda tinggal tanda tangani saja di sini. Bisa. Hong Dali menulis namanya di kontrak dengan tidak benar. Tepat saat dia menyerahkannya kepada Tang Ya, suara ding terdengar keras di benaknya. Hong Dali melihatnya dan langsung tercengang. Misi sampingan 1, si kecil hilang yang peduli, persyaratan misi, bantu hewan-hewan kecil yang menyedihkan, kemajuan saat ini, 588/1000, hadiah misi, gelar, sahabat terbaik hewan, efek gelar, tuan rumah tidak akan diserang oleh hewan besar manapun selama tuan rumah tidak menyerang mereka terlebih dahulu, tingkat gelar, junior, penjelasan tambahan, misi ini tidak harus diselesaikan, setelah sistem selesai ditingkatkan, misi akan dihapus. Misi yang sebelumnya tidak diketahui kini telah diperlihatkan. Seperti yang diharapkan Hong Dali, misi itu adalah untuk membantu hewan-hewan yang malang. Tentu saja, bukan itu alasan keterkejutannya. Kejutan yang sesungguhnya adalah bahwa tindakannya hari ini yang menyia-nyiakan hewan-hewan ini karena rasa cintanya kepada mereka justru menghasilkan kemajuan hingga 588/1000. Lebih dari setengah. Betapa mengagumkannya itu. Sekarang, kedua misi sampingan telah setengah selesai. Misi sampingan lainnya, Nature's Little Prodigal, kemajuan misi juga lebih dari setengah, yaitu 532/1000. Hong Dali mendesah dalam hatinya. Ya ampun, saat keberuntungan datang, tidak akan bisa dihalangi meskipun aku berusaha. Tapi begitu dia memikirkan hal ini, Hong Dali benar-benar tercengang. Karena dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Kata-kata dalam sistem hampir membuatnya pingsan. Poin atribut saat ini dari pemborosan, 36 poin. Atribut host. Kekuatan, 36. Kecepatan, 95. Refleks, 92. Kesehatan, 100. Kemampuan seksual, 100. Jumlah poin atribut saat ini yang tersisa sebelum host mencapai statistik maksimum adalah 41 poin. Apa-apaan? Saya benar-benar lupa akan hal itu karena saya begitu gembira. Artinya sistem akan ditingkatkan jika saya menghambur-hamburkan 4,1 juta lagi. Tidak penting apakah sistem akan ditingkatkan, tetapi jika saya tidak menyelesaikan misi sampingan sebelum itu, misi-misi itu akan dihapus. Dihapus artinya misi-misi itu tidak akan pernah muncul lagi. Ini tidak bisa dilakukan, ini jelas tidak bisa dilakukan.
Bab 149. Quentin. Kepala Hong Dali dipenuhi keringat. Dia buru-buru bertanya kepada Ling Xiaoyi, "Xiaoyi, berapa banyak sampah di area luar Gunung Tianjing yang belum dibersihkan, bisakah prosesnya dipercepat?" Ling Xiaoyi mengeluarkan buku catatan dari sakunya dan berkata, "Tuan muda, mereka sudah membersihkan setengahnya, areanya terlalu besar, dan banyak sampah yang tergantung di pohon sehingga pekerja harus memanjat untuk membersihkannya, agak merepotkan." "Oh, aku tidak peduli lagi." Hong Dali berkata dengan keras, "Terus kirim lebih banyak orang, masalah ini sangat mendesak bagiku." Dia hampir menyebut sistem secara tidak sengaja tetapi dengan cepat mengubah kata-katanya. "Hewan-hewan tidak bisa menunggu terlalu lama." "Baiklah, aku mengerti." Ling Xiaoyi buru-buru menjawab. Hong Dali terus memberi perintah. "Juga, Xiaoyi, segera pergi dan cari beberapa orang untuk membawakanku semua anjing dan kucing liar dan memeliharanya. Aku ingin mereka sebanyak yang ada. Oh benar, aku ingin yang hidup." Sekarang setelah dia yakin apa yang dibutuhkan misi, dia harus segera mulai bekerja. Hanya tersisa 4,1 juta, waktu tidak menunggu siapapun. Untungnya, mencari anjing dan kucing liar tidak memerlukan banyak uang. Kalau tidak, Hong Dali pasti akan menangis. Mulut Tang Muxin terbuka lebar hingga membentuk huruf O. "Dali, kenapa kau memelihara begitu banyak anjing dan kucing? Jangan bilang kau akan menggunakannya untuk memberi makan harimau dan singa, makanan ringan." Setelah selesai berbicara, dia merasa bahwa Hong Dali bukanlah orang seperti itu dan berkata, "Tidak, itu tidak benar, kau bukanlah orang yang kejam." "Tentu saja, aku bukan orang seperti ini." Hong Dali memutar matanya. Dia berkata dengan cara yang sangat alami, "Bagaimana aku bisa menyia-nyiakan kesempatan yang begitu bagus? Lagi pula, tidakkah menurutmu anjing dan kucing liar itu menyedihkan?" "Benar sekali." Tang Muxin setuju dengannya. "Lagi pula, aku tidak bisa menghentikanmu dari pemborosan. Kau boleh melakukannya dengan caramu sendiri. Memiliki hati yang penuh kasih bukanlah hal yang buruk, setidaknya kau masih punya otak saat pemborosan, hehe." Hong Dali berkata dengan nada meremehkan, "Apa maksudmu dengan punya otak? Aku punya banyak otak." Dalam 2 hari berikutnya, di seluruh kota Tianjing tiba-tiba muncul sekelompok besar orang yang berkeliling mencari anjing dan kucing liar. Mereka bertanya kepada semua orang yang mereka lihat tentang informasi di mana menemukan mereka. Kemudian, orang-orang mulai dengan hangat menyebut mereka, klan pencari anjing dan kucing, yang menyebabkan Hong Dali menjadi tidak bisa berkata-kata. Terlepas dari betapa tidak bisa berkata-kata dia sekarang berbaring di meja kelasnya, terus-menerus melihat layar sistem. Misi sampingan 1, si kecil hilang yang peduli, persyaratan misi, membantu hewan-hewan yang menyedihkan, kemajuan saat ini, 757/1000. Misi sampingan 1, si kecil hilang yang peduli, persyaratan misi, membantu hewan-hewan yang menyedihkan, kemajuan saat ini, 938/1000. Misi sampingan 1, si kecil hilang yang peduli, persyaratan misi, membantu hewan-hewan yang menyedihkan, kemajuan saat ini, 1142/1000. Kemajuan misi akan berubah setiap jam. Kemajuan saat ini, 1353/1000. Kemajuan saat ini, 1579/1000. Pada akhirnya, ketika nilainya berhenti berubah selama 3 jam penuh, bunyi ding akhirnya keluar dari sistem. Setelah pengumuman ini, bahkan ada penjelasan tambahan. Tingkat penyelesaian misi, sempurna. Penjelasan tambahan 1. Tuan rumah menyelamatkan hewan yang membutuhkan bantuan karena ia benar-benar menyukai mereka, bukan hanya untuk menyelesaikan misi. Hadiah tambahan. Efek judul ditingkatkan, dan level judul memiliki kemungkinan untuk ditingkatkan. Penjelasan tambahan 2. Gelar ini adalah gelar rahasia. Tuan rumah tidak perlu memakainya, gelar ini akan berlaku setelah misi selesai. Jika tuan rumah tidak menyerang, hewan apapun tidak akan menyerang tuan rumah. Pada saat yang sama, jika tingkat pemujaan tuan rumah meningkat terhadap hewan apapun, hewan tersebut tidak akan secara aktif menunjukkan permusuhan terhadap manusia lain saat hewan tersebut bersama tuan rumah. Kurung siku tutup. Melihat 2 penjelasan tambahan ini, Hong Dali tertawa sampai mulutnya tidak bisa tertutup. Sungguh hadiah yang luar biasa. Ini berarti saya bisa memiliki seekor elang di bahu saya, memegang seekor harimau di tangan saya, dan pergi ke jalan-jalan, bukan? Astaga, hanya memikirkannya saja sudah membuat saya bersemangat. Saya rasa tidak ada orang yang boros dan penganut paham hedonisme dalam sejarah umat manusia yang bisa seflamboyan saya. Ayo keluar. Sekarang setelah dia mendapatkan gelar, tidak ada lagi yang perlu diragu-ragukan. Dia dengan tegas berjalan keluar kelas untuk mencari Quentin dan mengantarnya. "Guru, saya mengajukan cuti untuk keluar dan melakukan sesuatu." "Guru, oke, jalan pelan-pelan saja, jangan sampai lelah." "Ya, aku tahu." Lihat itu,
ketika aku mengajukan cuti untuk keluar, guru bahkan harus menunjukkan perhatian kepadaku. Ini menunjukkan betapa hebatnya aku. Setelah keluar dari sekolah, 9 antek itu langsung muncul. Tuan muda, ke kebun binatang, ayo. Hong Dali tertawa terbahak-bahak dan langsung naik ke mobil. Hari ini terlalu membosankan bagiku untuk tetap di sini, ayo kita bawa anak harimau kecil itu keluar dan jalan-jalan. Pengemudi itu hampir mati tersedak ludahnya sendiri. Tuan muda, itu harimau, meskipun sekarang masih anak harimau, ada juga sifat liar di dalamnya, kalau Anda digigit. Hong Dali tenang saja. Tidak akan terjadi apa-apa, jangan khawatir, usianya baru beberapa bulan. Oh ya, belilah daging domba dan sapi dalam perjalanan, seharusnya dia sudah lapar sekarang, kan? Kebun binatang Tangya. Tuan muda, Anda benar-benar berniat membawa Quentin kembali sebagai hewan peliharaan untuk dibesarkan. Wajah Tangya dipenuhi keringat dingin. Ini adalah seekor harimau, mungkin baik-baik saja saat masih kecil, tetapi ia tumbuh sangat cepat. Jika ia menggigit Hong Dali dalam setengah tahun hingga 1 tahun ke depan, ia hanya bisa lari dan bersembunyi di luar negeri. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja, hehe. Hong Dali tidak menjelaskan mengapa dia begitu yakin bahwa dia akan baik-baik saja. Lebih mudah untuk menghampiri daripada menjelaskan kepada mereka. Lebih cepat, pimpin jalan. Oh, oke. Keringat Tangya mengalir deras. Namun karena tuan muda sudah mengajukan permintaannya, dia pasti tidak berani menolaknya. Dia hanya bisa berharap tidak akan terjadi apa-apa. Setelah sampai di Taman Harimau, Tangya meminta peternak untuk pergi dan membawa anak harimau itu keluar. Beberapa saat kemudian, segumpal bulu kecil diletakkan di depan Hong Dali. Tuan muda, dia ada di sini, harap berhati-hati, jangan pernah meninggalkannya di samping Anda saat Anda tidur, jika tidak, dia mungkin menggigit Anda. Peternak itu tidak mengatakan itu tanpa alasan. Hewan seperti harimau tidak akan melakukan hal berbahaya apapun saat pemiliknya bermain dengannya dalam keadaan terjaga. Namun, begitu pemiliknya tidur, tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukannya. Para peternak telah berinteraksi dengan hewan-hewan ini untuk waktu yang lama. Meski begitu, mereka tetap harus sangat berhati-hati di sekitar hewan seperti harimau dan singa. Jangan khawatir. Hong Dali berjongkok, mengulurkan jarinya, dan dengan lembut menyentuh Quentin, si anak harimau. Quentin, kemarilah dan biarkan aku menciummu. Anehnya, di bawah tatapan heran semua orang, Quentin benar-benar berguling di lantai dan memperlihatkan perutnya yang lembut kepadanya. Bahkan perutnya menggesek-gesekkan dirinya ke jari Hong Dali. Hahaha, anak baik. Hong Dali sangat gembira. Hewan seperti harimau pada dasarnya buas, dan bahkan seekor anak harimau yang baru lahir yang baru berusia beberapa bulan pun akan menunjukkan permusuhan kepada hewan lain yang bukan jenisnya. Namun sekarang, ia benar-benar bersikap ramah terhadap Hong Dali. Tidak diragukan lagi, pengaruh dari julukan, sahabat terbaik hewan, sungguh luar biasa. Ayo, aku akan mengajakmu jalan-jalan. Hong Dali tidak lupa mengingatkan Tangya. Oh benar, bawakan juga kucing kecil itu, Kon, karena mereka berdua kucing, sebaiknya aku mengajak mereka jalan-jalan bersama. Keringat Tangya mengalir deras. Bagaimana ini dan itu bisa sama? Namun perintah tuan muda harus dipatuhi. Oleh karena itu, ia bergegas mencari peternak itu. Hong Dali menggendong Quentin dan menggendongnya di lengannya. Sambil berjalan, dia tertawa dan berkata, hahaha, mulai sekarang, aku pemilikmu, ayo, biarkan aku menciummu. Sambil berkata demikian, dia mengulurkan mulutnya ke depan. Saat semua orang di sekitarnya ketakutan hingga jantung mereka hampir melompat keluar dari tenggorokan mereka, Quentin malah mengulurkan kepala kecilnya dan menjilati Hong Dali. Hahaha, anak baik. Hong Dali sangat bangga pada dirinya sendiri. Mulai sekarang, aku bosmu, kau harus mendengarkanku. Kau dengar, jika aku memintamu pergi ke timur, kau tidak bisa pergi ke barat. Jika aku memintamu menangkap anjing, kau tidak bisa mengejar ayam. Jika seseorang ingin memukulku, maka kau harus menggigitnya. Satu-satunya respon Quentin adalah membuat keributan. Mengaum-aum. Ada pepatah yang mengatakan bahwa auman harimau dapat mengguncang seluruh hutan. Tang Muxin tidak tahu apakah itu dapat mengguncang kota, tetapi ketika dia melihat Hong Dali menggendong Quentin di lengannya, dia benar-benar terguncang. Dali, teriak Tang Muxin, bergegas maju, dan ingin menggendong Quentin pergi. Apa kau ingin mati? Bagaimana jika dia menggigitmu? Cepat, berikan padaku, aku akan mengembalikannya. Ngomong-ngomong, meskipun gadis-gadis menyukai binatang kecil dan berbulu halus, harimau jelas bukan salah satunya, setidaknya, ada perbedaan antara menggendongnya di tangan mereka sendiri dan melihatnya dari jauh. Namun, ketika Tang Muxin melihat Hong Dali menggendong Quentin, reaksi alami pertamanya adalah bergegas mendekat dan memisahkan mereka. Hal ini membuat Hong Dali merasa sangat aneh. Kamu tidak takut dengan harimau?
Hong Dali bertanya dengan heran. Aku ingat saat kita pergi ke kebun binatang, kamu tidak berani berdiri terlalu dekat dengan mereka. Kau menanyakan hal yang sudah jelas, bagaimana mungkin aku tidak takut? Tang Muxin mengendus hidungnya yang mungil dan imut. Tapi aku lebih takut lagi kalau hidung itu akan menggigitmu. Kau begitu mengkhawatirkanku. Hong Dali tercengang. Wajah Tang Muxin memerah dan berkata pelan, itu sudah pasti. Lagi pula, aku tunanganmu secara nama, oke. Dia tidak melanjutkan mengatakan bagian terakhirnya, tetapi Hong Dali bisa merasakannya. Dia tampaknya tidak lagi membencinya seperti saat mereka baru bertemu. Hong Dali menyeringai dan berkata, sebenarnya, tidak ada apa-apa, Quentin, ayo, kita berciuman. Quentin dengan tegas menjilati Hong Dali. Dia bisa mengerti kata-katamu. Tang Muxin tercengang lagi. Kali ini, dia tidak mencoba merebut Quentin. Sebaliknya, dia dengan hati-hati mengulurkan tangannya. Kalau begitu, bisakah kamu memintanya untuk menciumku juga, dia sangat imut tadi. Babak 150. Lin Zixuan. Melihat betapa patuhnya Quentin, Tang Muxin tidak takut lagi. Dia menyeringai dan berkata, gatal sekali, Dali, bisakah kau biarkan aku memeluknya sebentar, dia tampak sangat jinak, sama sekali tidak merepotkan. Tentu saja. Hong Dali meletakkan Quentin di lengan Tang Muxin. Kau bisa menggendongnya sebentar. Aku lelah. Begitu Quentin mendarat di pelukannya, dia bergerak ke sana kemari, membuat Tang Muxin tertawa kecil. Tepat pada saat ini, Hong Dali tiba-tiba berteriak, penjahat besar ada di sini. Cepat, sembunyi. Kemudian, Quentin membenamkan kepalanya di dada Tang Muxin, menyebabkan wajahnya memerah. Dasar penjahat besar, kalian berdua penjahat besar, makhluk konyol ini memanfaatkanku. Hong Dali mendengus dan berkata, dia perempuan, aku sudah memeriksanya, jadi, itu tidak dihitung sebagai tindakan memanfaatkanmu, kan? Petui, 1, suara meludah. Hari ini seluruh wilayah lingkar barat keempat bersiaga. Ibu, lihat ada seekor harimau kecil di sana. Seorang gadis kecil berusia sekitar 4 tahun menunjuk Quentin yang sedang berjalan di samping kaki Hong Dali. Ia sangat menggemaskan, ia benar-benar seekor harimau. Itu, kepala ibu penuh keringat. Itu tidak mungkin harimau sungguhan, kan? Quentin melihat ke arah mereka, terengah-engah, lalu melanjutkan langkahnya, penuh keberanian dan semangat. Itu benar-benar seekor harimau, ahahaha. Ibu itu hampir mati karena terkejut. Ia segera meraih anaknya dan membawanya pergi. Cepat, ayo kita keluar dari sini, hati-hati, ia akan memakanmu. Itu tidak akan terjadi, ibu, lihat, ada kucing putih kecil berbaring di atas kepala harimau itu, lucu sekali. Gadis kecil itu bertingkah seolah-olah dia menemukan benua baru, berjuang untuk turun. Ibu, aku ingin pergi dan melihatnya, tolong. Baiklah. Di atas kepala harimau itu ada seekor kucing, jadi tidak perlu takut lagi. Baiklah, saya akan pergi dan bertanya kepada mereka apakah kita boleh mengambil gambar. Kamu tinggal di sini dulu. Tapi hati-hati, kucing itu mungkin menggigitmu. Petik 2. Baiklah. Gadis kecil itu menganggukkan kepalanya dengan patuh. Ibu dengan hati-hati mendekati Hong Dali dan bertanya kepadanya dari jarak 2 meter, ini, tuan muda ini, wah, anakku ingin melihat anak harimau kecilmu, apakah itu boleh? Ini membuktikan pepatah yang mengatakan bahwa cinta seorang ibu adalah yang paling kuat dan paling berani di alam semesta. Di masa normal, menghadapi Hong Dali, yang jelas-jelas seorang hedonis, orang-orang normal pasti akan menjauh darinya sebisa mungkin. Namun sekarang, untuk memenuhi keinginan anaknya, dia mengumpulkan seluruh keberaniannya. Untungnya, meskipun cita-cita Hong Dali adalah menjadi anak yang paling boros di dunia ini, kualitas moralnya masih tidak buruk. Oh, tentu saja, jika dia ingin melihatnya, biarkan saja dia datang, tapi ingat, dia harus bersikap lembut. Mendengar persetujuan Hong Dali, ibu menghela napas panjang. Ia berbalik dan melambaikan tangan kepada anaknya. Sayang, kemarilah, ayo lihat anak harimau itu. Oke. Gadis kecil itu dengan tekun berlari ke sisi Hong Dali. Kemudian, dia berjongkok dan, sedikit demi sedikit, bergerak ke arah Quentin. Setelah beberapa saat, dia akhirnya melangkah di depannya. Gadis kecil itu memiringkan kepalanya dan menatap Quentin, ragu-ragu sejenak, dan perlahan-lahan mengulurkan tangan kecilnya dan dengan hati-hati menyentuh bulu di punggung Quentin. Ngomong-ngomong, karena efek judul, sahabat terbaik Animas, Hong Dali, Quentin lebih jinak daripada anjing yang paling jinak. Dia benar-benar memejamkan mata dan mengusap kepalanya ke tangan kecil gadis kecil yang lembut itu. Tertawa. Ibu, dia sangat penurut. Gadis kecil itu begitu gembira hingga terus tertawa. Ibu melihat bahwa dia gembira dan merasa bahwa ini adalah kesempatan langka, jadi dia segera mengeluarkan ponselnya dan mengambil gambar klasik dan mengharukan ini.
Tang Muxin diam-diam menarik lengan baju Hong Dali. Dali, Quentin benar-benar jinak, bagaimana kamu melakukannya? Jika orang lain yang menjawab pertanyaan ini, akan sulit bagi mereka untuk menjawabnya. Namun bagi Hong Dali, itu hanya hal yang mudah. Orang ini juga ingin menjadi anak yang hilang, ya, anak yang hilang seperti harimau, inilah yang dikenal sebagai terpengaruh oleh apa yang Anda hadapi. Tang Muxin. Dengan sangat cepat, kegiatan mereka menarik perhatian banyak anak kecil lainnya di sekitar. Melihat ada seekor harimau kecil dan lucu di sana yang memperbolehkan orang untuk menyentuhnya dan tidak akan marah, mereka semua memohon kepada orang tua mereka untuk membiarkan mereka pergi juga. Dalam waktu singkat, Hong Dali dan kelompoknya dikelilingi oleh banyak orang. Untungnya, ini adalah wilayah kekuasaannya. Orang-orang ini sering melihatnya berjalan-jalan dengan anjingnya, dan karena itu, tidak meminta tanda tangannya dan berfoto dengan anak-anak mereka. Pada dasarnya, perhatian semua orang tertuju pada anak harimau yang menggemaskan, Quentin. Sesaat, suara jepretan gambar tak berhenti sama sekali. Karena dia tidak punya pekerjaan, Hong Dali memutuskan untuk membagi pekerjaannya dengan orang lain. Saat ini, Hong Dali merasa cukup puas. Dia merasa seperti seorang kaisar yang sedang memeriksa tanah dan rakyatnya dengan menyamar. Dia harus mengakui, ini adalah perasaan yang cukup menyenangkan. Tepat saat orang-orang berfoto dengan Quentin, Hong Dali tiba-tiba melihat seorang gadis kecil di kejauhan. Dia muncul dari sudut, menatap kerumunan. Dia berusia sekitar 13 hingga 14 tahun, wajahnya hitam karena tanah, menyembunyikan warna kulit aslinya. Dia tampak ketakutan. Ketika dia melihat Hong Dali menatapnya, dia langsung mundur ketakutan dan menundukkan kepalanya. Ada apa dengan gadis ini? Hong Dali penasaran melihat lagi. Seperti yang diduga, setelah gadis kecil itu mundur dan bersembunyi, dia diam-diam muncul lagi setelah beberapa saat. Dia menatap Quentin, yang dikelilingi oleh anak-anak, wajahnya penuh kerinduan. Dia juga ingin melihat Quentin, tetapi tidak berani datang. Karena dia seorang hedonis, dia seharusnya bersikap seperti itu juga. Hong Dali tidak membuang-buang kata dan segera memerintahkan salah satu antek laki-laki, pergi dan bawa anak itu ke sini. Tidak masalah. Si antek laki-laki itu memang seorang profesional. Dia menggunakan kecepatan yang layak untuk tantangan lomba lari 100 meter dan membawa kembali gadis itu hanya dalam waktu 10 detik atau mungkin 8 detik. Saat dia berada di depannya, Hong Dali dengan hati-hati mengamatinya. Meskipun ada banyak kotoran di wajah anak itu, matanya hitam pekat dan bersemangat. Dia jelas tidak terlihat seperti pengemis muda biasa. Siapa namamu? Hong Dali mendengus. Kenapa kamu tidak berani datang? Namaku Lin Zixuan. Gadis kecil itu berkata dengan suara yang tegas. Ketika dia berbicara, dua baris giginya yang putih dan berkilau terlihat samar-samar, sama sekali tidak cocok dengan penampilan luarnya. Setelah menyebutkan namanya, Lin Zixuan menggerakkan jarinya dan berkata dengan lembut, "Kakak, aku tidak punya uang, bisakah kau melepaskanku? Kumohon." Ketika dia mengatakan itu, Hong Dali langsung geli. "Bukannya aku akan merampas uangmu, apa yang kau takutkan? Ngomong-ngomong, bagaimana kau bisa membuat dirimu begitu kotor, di mana orang tuamu, mengapa mereka tidak menjagamu, biar aku yang mengantarmu pulang, oke?" Aku tidak ingin pulang." Mata Lin Zixuan berputar-putar, dan tiba-tiba, bibirnya mengatup, sepasang matanya yang bersemangat dipenuhi air mata. "Ayahku menjualku kepada keluarga kaya untuk menjadi pengantin anak-anak mereka, aku diam-diam melarikan diri di tengah jalan, dan aku tidak yakin kemana aku bisa pergi sekarang, aku belum makan makanan lengkap selama berhari-hari." Lolita sekecil itu kabur dari rumah dan berakhir di ibu kota kekaisaran, Tianjing. Sungguh perjalanan yang menakjubkan. Hong Dali bertanya, "Lalu, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Bisakah kamu ceritakan padaku? Jika kamu ceritakan, aku akan membelikanmu roti besar dan sup." "Benarkah?" Lin Zixuan tampak tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Namun, begitu dia memikirkan bagaimana Hong Dali bahkan bisa membawa harimau ke jalanan, dia mungkin tidak akan menarik kembali kata-katanya. Seketika, dia berkata dengan lembut, Aku diam-diam bersembunyi di dalam peti di kompartemen penyimpanan bas besar. Aku sangat mengantuk dan tertidur. Ketika aku bangun, aku sudah ada di sini." Bersembunyi di dalam peti yang ada di ruang penyimpanan sebuah bas besar, dan tiba di sini begitu dia bangun. Seharusnya, orang-orang yang masih menikah dengan anak-anak tidak boleh berada di sekitar ibu kota kekaisaran, kan? Bahkan jika dia tidur selama perjalanan, dia seharusnya tidur paling lama 10 jam atau lebih, itu seharusnya tidak cukup baginya untuk sampai di sini berdasarkan waktu perjalanannya. Tepat saat dia kebingungan, sebuah bas kecil lewat dengan cepat. Lin Zixuan menunjuk logo di bas itu dan berkata, "Bas itu juga punya logo itu." Hong Dali melihatnya dan langsung mengerti. Pengiriman ekspres badai. Baiklah,
Jadi gadis kecil ini memperlakukan dirinya sendiri seperti sebuah paket dan mengirimkan dirinya sendiri ke sini. Meskipun dia membicarakannya dengan sederhana, Hong Dali tidak bodoh, dia benar-benar tidak pernah mendengar ada orang yang mengirim paket melalui pos. Namun, dari apa yang terlihat saat ini, gadis kecil ini pasti mengalami beberapa kendala besar, itu sudah pasti. Apapun masalahnya, hal yang tepat untuk dilakukan sekarang adalah membawanya makan terlebih dahulu lalu memikirkan cara untuk menyelidiki latar belakangnya secara diam-diam. Latar belakang Hong Dali cukup unik, jadi dia harus berhati-hati bahwa ini mungkin rencana dari seseorang yang menargetkannya atau keluarganya. Oleh karena itu, Hong Dali dengan tegas meminta para anteknya untuk membubarkan kerumunan dan pergi ke tempat makan terdekat. Sebenarnya, dengan status Hong Dali saat ini, dia pasti tidak akan makan di tempat sekecil itu. Namun alasannya cukup sederhana. Setelah lama kelaparan, tidak baik bagi perut untuk makan sesuatu yang terlalu berminyak. Oleh karena itu, dia membutuhkan roti dan sayuran tawar untuk menyesuaikan tubuhnya terlebih dahulu. Kemudian, setelah sekitar 2 hari, dia akan membiarkannya makan sesuatu yang lebih baik. Setelah memasuki restoran kecil itu, para antek tentu saja melakukan segalanya. Pada saat yang sama, Hong Dali diam-diam memerintahkan salah satu antek laki-laki untuk berkeliling di sekitar untuk menanyakan latar belakang Lin Zixuan. Identitasnya unik, jadi dia harus memastikan keselamatannya. Adapun Lin Zixuan, dia melahap makanannya dengan lahap. Si antek laki-laki itu kembali dengan sangat cepat. Dia datang ke sisi Hong Dali dan berkata dengan lembut, gadis kecil ini sudah berkeliaran di daerah ini cukup lama, sekitar setengah bulan, cukup banyak orang yang memberinya makanan sebelumnya, tetapi tidak jelas dari mana tepatnya dia berasal. Setengah bulan, saat itulah aku baru saja tiba di dunia ini. Kalau pakai waktu buat hitung-hitungan, gadis kecil ini seharusnya tidak dikirim ke sini sebagai mata-mata, lagi pula, kalau dia sudah mulai mempersiapkan diri sejak saat itu, kesempatan untuk bertemu Hong Dali dan berinteraksi dengannya sekarang tidak mungkin terjadi. Setelah menghabiskan 2 roti dan semangkuk sup sayur tawar yang dibelikan Hong Dali untuknya, Lin Zixuan mengusap perutnya dengan gembira. Aku sudah kenyang, kakak, terima kasih. Sambil berkata demikian, dia berdiri untuk pergi. Namun Hong Dali menariknya kembali dan berkata, mengapa kamu terburu-buru pergi? Ketika Hong Dali selesai mengatakan ini, Lin Zixuan, yang wajahnya penuh dengan kebahagiaan, langsung menangis. Kakak, mengapa kamu masih tidak membiarkanku pergi? Apakah kamu akan menggertakku? Mohon dukungan dari Om-Om Ante-Ante sekalian buat subscribe agar Mimin terus semangat untuk up novel seru lainnya. Sekiranya ada kebutuhan buat subbag, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.